dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Tidak ada, tadi kau sudah mengakui. Jadi kalau kau mengais-ngais bukan dari tulisan Al-Quranmu, Bang, kau menambah Al-Quranmu sendiri. Terima kasih. Selamat malam Loding. Selamat malam Rahmat. Haleluya. Bapak Yahweh luar biasa. Bapak Yahweh memberikan hikmat. Saya menjawabnya. Bapak Yahweh Yesua yang menjadi Loding pura-pura ketawa menutupi rasa sedihnya. Oke, baik. Gantian boleh? boleh. Boleh, baik, gantian. Itu sedikit ya Bang Rahman ya. Oke, baik. Di sini kalian akan melihat orang-orang Kristen tertawa lebar sebelum akhirnya menangis. Inilah diskusi yang seru sekaligus kami berharap bisa menyadarkan beberapa umat Kristen yang berpikiran jernih, waras, yang anti mendustai diri sendiri dan kebenaran, termasuk audiens Mihana sendiri. Kalau pindah keyakinan, masuk Islam, amin. Itu semua karena kebodohan dan ketidakberdayaan mereka untuk membuktikan bahwa agama mereka itu memang agama yang benar. Kalian simak sampai selesai, kalau bisa bagikan sebanyak-banyaknya ya, khususnya ke orang-orang Kristen, supaya mereka sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rosalba Official, khususnya sahabat membership Rosalba, Abang Zuhdi, Ibu Yuliver, dan Abang Arhadinatama, beserta sahabat official lainnya di channel ini. Yuk kita berbagi bersama dan kami akan menyimak kebodohan diskusi orang Kristen yang kami ambil yang terbaik dari yang paling terbaik untuk menyadarkan rekan-rekan mereka sendiri dan menambah keimanan kita dari pertunjukan mereka. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan ragu ya untuk subscribe Rosalba Official Komentari Studi ini. Mereka dari tadi permasalahan masalah sunat. Saya tanya Bang Yoel ini sunat atau tidak? Jangan dulu, dijawab. Iya dijawab. Masih dijawab sama si Noel. Kalau kau tanya secara pribadi, Iya, ini kalau Iya, kita tanya dulu. Jangan sampai kalian permasalahkan sunat Sabar dulu, tidak sunat. Iya, nanti akan kita jawab. Tapi kalian jujur dulu. Artinya kalian sunat kurikatan itu mengikuti perintah siapa? Bagaimana? Yang perintah dalam Al-Quran mengikuti milata Ibrahim dijelaskan tadi. Begitu. Sudah dijelaskan tadi sama Bang Rizal tadi. Milat itu kan artinya mengikuti. Di mana sunat kulit khatan di situ? Nabi Ibrahim Kamu sudah bilang di Quran, aku tanya sama kamu tadi aja Sabar. sudah jujur kalau di Sabar, Quran Nabi sudah Ibrahim. nggak Oke, ada baik. perintah secara spesifik sunat kulit khatan. Nah sekarang, oke, iya, Ibrahim bangsa kami terima jawabanmu. Oke, sabar, baik. Nah, cuma Baik, sabar sabar. Saya buka dulu, data. konyol. Saya Sabar, pakai data. Rudi. Saya pakai Lalu data. kalian sunat kulit khatan itu perintah siapa yang kalian ikuti? Baik, Jawab aja jujur gitu loh. baik. Kalau Baik, perintah saya manusia pakai katakan data. perintah manusia, kalau perintah Tuhanmu katakan perintah Tuhanmu. Karena tadi Oke. di Quran kamu sudah jujur, nggak ada secara Oke, spesifik sabar. Quran. Oke, Lalu sabar, kenapa saya kamu pakai bawa data. lagi ke Quran? Sabar, saya pakai data. Saya pakai data ya. Ah. Saya tampilkan data ya. Oke, baik. Di sini dikatakan, di dalam hadis ini dikatakan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam khitan pada usia 80 tahun. Selesai ya. Mau terima atau tidak ini dalil? Ya, itu perkataan siapa? Ya, ini hadis Nabi. Perkataan siapa? Hadis Nabi. Ya, artinya perkataan nabimu kan? Iya, Nabi Muhammad manusia, Ah. 100% Tuhan. Kalau iya. Artinya gini, kalian sunat kulit khatan mengikuti perintah manusia, bukan? Iya, Nabi Muhammad. Karena itu hadis. Ya udah. Ya sudah. Artinya kalian Oke, baik. sunat kulit Oke, khatan baik. itu mengikuti perintah manusia, Oke, bukan kita perintah mengikuti Tuhanmu, toh? perintah manusia. Oke, baik. Iya. Kita mengikuti perintah manusia. Oke, Silakan kamu ya jawab udah. pertanyaan Pak Rizal, Pak Rahman tadi. Markus 3:21, silakan. Ya, sabar. Ya, saya Silakan jawab. jawab. Jadi fiksi ya teman-teman. Jangan ketawa-ketawa dulu. Nah, Ya, mulai dia fix punya ya. signal Ini aku- ngelek-ngelek ini. Ngelek ya? Ngelek. Ya. Ya, sebentar, karena gini. Sabar. Dia kalau kita sudah mulai serang balik signal ngelek-ngelek dia ini. Enggak. Iya, kalau kamu mengatakan kami mengikuti manusia tidak apa-apa. Nabi Muhammad manusia. Aku tinggalkan kalian dua. Nah, udah fix ya teman-teman. Semuanya sudah dengar bahwa loading jawabannya mereka mengikuti perintah manusia, bukan perintah Tuhannya ya. Karena gak ada perintah Tuhannya tadi sunat kulit khatan. Jadi jelas ya perbedaan mereka sama kita. Kita mengikuti perintah Tuhan Yahweh pencipta langit dan bumi, bukan mengikuti perintah manusia. Oke, jelas. Itulah perbedaannya ya. Benar sekali, kita mengikuti perintah manusia, jangan malu mengakui. Tapi sumber perintah manusia itu dari Allah. Sebagaimana dalil yang disebutkan saudara kita muslim bahwa ikutilah milah Ibrahim.
Kata milah itu bukan saja sunat, tapi seluruh ibadah tata hidup yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atau Abraham terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tawaf, berhaji, dan sebagainya. Terutama tentang ketauhidan atau bertuhan hanya kepada Allah yang Esa, Tuhan yang diwariskan dari Nabi Adam, Nuh, Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yesus, bahkan hingga Nabi Muhammad SAW. Namun si Mihana ini maunya Al-Quran itu menulis seperti yang dia inginkan, yaitu ada tulisan khitan atau sunat di dalam Al-Quran. Sebagai milahnya Ibrahim, itulah keinginan Kristen. Kenapa bisa begitu? Memang begitu hawa nafsu orang kafir, jadi jangan heran bahwa Mihana ini adalah butiran debu dari kerasnya batu kafir-kafir orang yang terdahulu di zaman Nabi. Sekarang mari kita dengar apakah mereka bisa menjawab pertanyaan Muslim. Yuk kita simak. Apa sebabnya orang-orang itu lebih dari satu mengatakan bahwa Yesus itu kurang waras, Yosua itu kurang waras. Kemudian imam-imam Farisi mengatakan bagaimana mungkin setan, ya itu katanya ya, itu tertulis setan dapat mengusir setan. Jadi imam-imam Farisi ini ya mengatakan Yosua itu sebagai, ya bagaimana mungkin setan dapat mengusir setan. Coba. Lalu siapa, pertanyaannya yang aku tanyakan tadi, siapa yang mengakui mereka itu Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa di antara orang-orang yang mengenal itu, yang hidup bersama Yesus itu, yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan? Yesua namanya, Araman. Kenapa kamu itu lupa ingatan? Gak ada orang yang mengakui. Yang satu mengatakannya dia kurang waras, yang imam-imam Farisi mengatakan dia itu ya. Lalu mana orang-orang yang hidup bersama Yesus, bersama Yosua yang mengatakan bahwa Yosua itu Tuhan? Nggak ada. Coba kalau kok Mika Udah tahu, gini aja, nggak usah kamu menjelaskan. Mika tahu, Ya. aku nggak menjelaskan, aku cuma membacakan saja. Aku hanya membacakan saja. Orang-orang Yahudi, banyak orang mengatakan dia kurang waras. Imam-imam Farisi mengatakan dia itu setan. Lalu yang mana mengatakan bahwa Yosua itu adalah Tuhan? Coba. Orang-orang yang mana? Kok kalian yang jauh hidup setelah dia mengetahui dia itu Tuhan, sementara orang yang hidup bersama dia nggak tahu? Coba jelaskan. Udah, silakan. Tadi kan sudah dijelasin ya, itu kan perkataan orang Farisi, orang Yahudi yang tidak suka sama Tuhan Yesus Masiah. Karena apa? Di Matius 27 ayat 18, mereka itu dengki kepada Tuhan Yesus Masiah. Dan mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus Masiah. Dan itu adalah orang Farisi yang menolak Tuhan Yesus Masiah. Oke, kami potong dulu ya perkataan dari si Mikana ini ya sampai di sini, biar kalian ingat ucapannya nanti menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Katanya orang-orang Farisi itu dengki terhadap Yesus. Itulah pembelaannya. Orang Farisi dengki dan benci terhadap Yesus. Oke, sekarang mari kita lanjut. Nah, yang panggil Yesus Masiah Tuhan, ya para rasul ya, contoh di Yohanes 20 ayat 28. Karena di sini rasul-rasul kan pasti lebih mengenal siapa Tuhan Yesus Masiah dibanding orang Farisi toh, yang mengatakan dia tuduhan-tuduhan yang keji. Yohanes 20 ayat 28, Rasul Thomas berkata ya kepada Tuhan Yesus Masiah, "Iya Tuhanku dan Elohimku." Karena dari perbuatannya itu dia jelas-jelas Tuhan. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan Sang Pencipta? Karena Tuhan-Tuhan palsu itu nggak bisa membangkitkan. Jadi itu Rahman, itu kesimpulan dari orang-orang yang dengki kepada Tuhan Yesus Masiah. Nah, kalau rasul-rasulnya memberitakan Yesus Masiah itu Tuhan, dia adalah Sang Pencipta, ya, yaitu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yang ditulis oleh Rasul Yohanan. Rasul Yohanan itu rasul yang paling dikasihi. Di mana Rasul Yohanan menuliskan firman Elohim, firman Tuhan di Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, Yesus Masiah adalah Sang Pencipta itu sendiri yang datang ke dunia. Nah, itu kan saya sudah jawab nih. Sekarang jawab ya. Kan pasti orang-orang di zaman nabimu lebih kenal nabimu dibanding kamu. Kenapa orang-orang itu berkata kepada junjunganmu bahwa beliau orgil? Silakan baca Al-Hijrah ayat 6. Silakan, saudaraku. Sampai saat ini seluruh orang Jazirah Arab mengakui kerasulan nabi kami. Tetapi Mika, kalau kita bawa ke Tuhan Yosua, tidak satu orang Yahudi pun saat ini mengakui Yosua itu adalah Tuhan. Tidak satu orang Yahudi. Ya, Bahkan, ntar dulu.
Ntar dulu, bentar. Mika tadi bicara aku nggak Gini, potong. Jangan Enggak, ke ketuaan bentar, Yesus Hamazah dulu. Kamu jawab dulu Al-Hijr. Oke, semua orang Arab, semua orang Ini Arab lagi aku jawab. mengakui kenabian Nabi Musa. Iya, Tapi kenapa di mengakui. Al-Hijr ayat 6 di situ apa dikatakan? Iya. Baca dulu. Oke, baca dulu. Karena baca di dulu. sana Enggak, pada baca masa dulu itu Al-Hijr ayat 6. orang yang Ya, baca. Mika, Bang Loding, aku izin turun dulu karena udah malam ini di sini ya. Ah, Ya. ya kabur. Terima kasih Mika kesempatannya. Bang Rahman, Assalamualaikum. kenapa Bang Rahman belum selesai? Sabar, Enggak, ini Pak udah malam Pak. Joy. Udah malam. Ini ada Bang Loading, Iya, Enggak, ini selama selesai ini bisa dulu lah. mengklaim dengan fitnah ini. Gentle, Biar biar ditanya selesai kabur. dulu lah. Enggak, aku enggak kabur. Sabar. Sabar begini. Ini jawaban begini ya. Saya harap kita semua di sini diskusi dengan baik, kita diskusi berlandaskan data ya. Di dalam Al-Hijr ayat 6 di sini dikatakan, mereka berkata, wahai orang-orang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Yang mengatakan ini orang kafir kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika orang kafir berkata seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 2. Berkat karunia Tuhanmu engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila, jeder. Sekarang kutanya sama kalian berdua ya. Ya, Al-Qalam ayat 2 dikatakan, berkat karunia Tuhanmu engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Ada konfirmasi dari Allah mengatakan Nabi Muhammad bukan orang gila. Saya tanya sama kalian berdua, ya. Di mana konfirmasi Elohim mengatakan bahwa Yosua itu bukan orang gila? Oke. Ada tidak? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Sebentar, Itu dulu, sebentar, jangan sebentar. kau putar-putar sampai Iya. putar-putar di komal ini. Itu Ya. yang dikatakan Nabimu bukan orgi itu tadi di berapa? Di ayat berapa? Al-Qalam ayat 2. Al-Qalam ayat 2. Nah, dia fokus ke situ, baru dia cari celah di situ, Bang. Baru dia tidak mau jawab, sudah tahu. Makanya saya Al-Qalam namakan ayat dia 2. Mikacrot. Mikana ngerocrot. Al-Qalam Ayat 2. Pak Yoel, jangan lupa ya pertanyaan saya, sunat atau tidak? Oke, sebentar terusin dan dijawab sampai saya diturunkan ini. Kau mau tolak gitu Al-Quran lagi? sebentar Dikasih dulu. tolak. Al-Qalam Dikasih bagi ayat 2. makan. Bentar dulu. Al-Qalam Ayat 2. ini Al-Qalam ini yang berkata seperti ini siapa? Kau tanya lagi siapa? Al-Quran itu kan firman Allah. Mau kau tanya siapa lagi? Artinya keluar dari mulut Nabimu kan? Apa langsung? Allah yang berkata Ah, Tuhan kan yang sudah berkata saya seperti bilang, itu kepada penulis Quran siapa? Penulis Quran siapa? Mikana mau Penulis Quran bagaimana? siapa? Mikana mau bagaimana? Enggak, Mikana mau saya bagaimana? jawab dulu Mikana pertanyaan. punya mau Penulis sudah Quran cinta, siapa dulu? cinta. Penulis Quran siapa? Penulis Quran siapa? Yang menulis adalah para sahabat lah. Ah, sahabat-sahabatnya kan menulis. Bang Loding. Nah, di Al-Hijr, bentar dulu Bang Yel. Di Al-Hijr 6, sahabat-sahabat Nabimu kan menulis bahwa orang-orang di zaman itu berkata seperti apa Nabimu kan? Ya, di situ di Al-Hijr 6. Nah, di Al-Qalam ayat 2 ini para sahabat Nabimu itu mendengar langsung suara Tuhanmu atau dari Nabimu? Sumpah. Berdiskusi dengan orang bodoh yang merasa intelek itu menyakitkan sekali ya. Dia sengaja berputar-putar di situ untuk menutupi kelemahannya. Namun, ada bagusnya juga pemuda muslim ini meladeni Hana untuk menunjukkan kebodohannya di muka publik. Kami yakin orang-orang Kristen tidak bodoh-bodoh amat lah ketika menyimak diskusi ini sehingga mereka tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana yang bebal dan mana yang benar. Pastinya mereka itu masih menggunakan hati nurani dan akalnya lah. Kalian bisa lihat ya dari mata Mihana. Silahkan kalian perhatikan ya dari matanya si Mihana ini. Seperti orang yang sudah terpojok. Di Al-Qalam ayat 2 ini para sahabat Nabimu itu mendengar langsung suara Tuhanmu atau dari Nabimu? Ya, bagaimana? Al-Quran itu kan Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat. Yang menerima wahyu kan Iya. cuma Nabi Muhammad. Artinya keluar Kamu ini mau dari- jawab atau tidak sih? Jujur saja. Jujur saja, kamu mau jawab atau tidak? Orang-orang berkata Nabimu di Al-Hijr 6. Lalu ditulis sahabat-sahabat Nabimu. Nah, sementara Nah, Al-Qalam terus? ini itu dari mulut Nabimu sendiri. Ada nggak sahabat-sahabat Nah, Nabimu terus? itu dengar dari Oke, Tuhan? baik. Terus kamu Artinya mau tolak? Nabimu membela dirinya sendiri dong. Terus kamu mau tolak? Loh, bukan masalah mau tolak. Ya sudah, kalau begitu baik. Kalau begitu baiklah. Saya baik. Dengar. Saya kalau begitu, saya sama Rahman tidak bisa menjawab. Sekarang kamu jawab. Ada tidak? Elohim Ya mengatakan. itu dia. Iya, harus tidak Makanya begitu. Ada tidak? orang-orang di zaman itu dengar dulu. Apa Rahman? Orang-orang di zaman itu lebih kenal Nabimu dibanding kamu. Nah, orang-orang di zaman itu aja orang-orang mereka Iya, aja silakan sudah baik. bilang Nabimu Baik, seperti silakan apa. kamu kembali. Nah. Bisa tidak kamu jawab? Kalau ada konfirmasi dari Bapak bahwa bahwa Yesua tidak begini, tidak miring. Ada tidak? Kan Yesus Hamazah sudah berkata kalian menghujat. Justru para malaikat berkata dia Tuhan bukan orgil. Dia Tuhan bukan orgil.
bukan yang satu orang yang mendengar. Sebentar. Baik, Para Anda pegang malaikat dulu. berkata kepada para Sabar, gembala, Yoel. dia itu Tuhan, bukan Sebentar, orgil. sebentar, Nah, kalau sebentar. dari Merotos dari dia, ini, merotos. Bukan. Baik. bahwa junjunganmu itu Kejang-kejang bukan ini orgil, di itu atas. kan Begini. pembelaan dari nabimu sendiri. Ya, Begini sih. Tadi kan karena orang-orang berkata seperti itu kepada nabimu, tapi nabimu Bang Loding terlalu sadis pertanyaan. Terlalu sadis. Tidak, Kasihan saya mau kalian. pegangan begini, saya mau pegangan begini, jangan sampai. rasul-rasul, Dengar para malaikat dulu. berkata, Yesus anak Iya, satu kejang-kejang di gomalnya sendiri bukan loh. orgil. Iya. Nah, terus Kejang-kejang. begini. Nah, makanya Raman, kamu berusaha merintahkan Tuhan saya. Ternyata kamu harus berkaca dengan imanmu. Saya Saya belum jawab, bertanya, dia sudah jawab. Yohanes Enggak apa-apa, 12 49 sampai 50 dibaca. Saya udah tahu. Baca. Saya udah paham. Saya jawab ya. Silakan baca. Baca. Saya jawab ya dengan Baca saya dulu. baca jawaban saya ya. Baca dulu. Baca jawaban saya ya. Anda Saya baca jawaban saya. Ya. Oke? kalau Anda baca, kalau Anda berani baca, saya yakin Anda pasti bingung. Anda pasti minta bantuan Saya sama baca Mikana. dulu. Saya baca dulu jawaban saya ya. Enggak usah baca Bagaimana pertanyaan Anda kau. Saya belum baca jawabannya ya. pertanyaan saya, tetapi Anda sudah baca jawaban Anda? Netizen kan butuh apa pertanyaan loading sih di Yohanes 12 49 sampai 50 itu? Netizen kan Kalau bingung di bawah. perintah sunat di saya Bukan itu jelas. perintah Jadi saya sunat, bacakan bukan ya. perintah Saya baca sunat. ini perintah sunat ya. Bukan Saya perintah baca sunat, ya. kita sudah buang Di perintah kisah sunat. Rasul yang dituliskan oleh Rabi Saul. Sabar Saya dulu baca. Bang Loding, kamu itu hanya kamu aja mau ngomong. Nah, lanjut ya. Bang Yoel mau ngomong, ih kamu itu loh. Oke, kisah para rasul ya. Kisah para rasul ya. 15:5 ya. Namun beberapa orang dari sekte orang-orang Farisi yang telah percaya bangkit sambil berkata, seharusnya menyunatlah mereka dan memerintahkan untuk memelihara Torah Musa. Ini tulisan Rabi Saul. Ya, jelas kan? Jelas ya, sungguh sangat jelas ya. Dengan jawaban-jawaban yang Bapak bawa tadi, yang perintah sunat di Al-Quranmu, tidak ada seperti ayat-ayat di saya. Nah ini satu lagi, saya tambahin lagi, saya tambah ekstra lagi, kisah para rasul. Saya tambah lagi, kisah para rasul, tulisan Rabi Saul. Tulisan Rabi Saul. Udah nggak usah Iya, tadi iya. Loding, udah diam dulu. Kisah nggak usah para tadi rasul dulu. 16 ayat 3, Paulus menginginkan orang-orang ini pergi bersamanya, dan sesudah mengambilnya, dia menyunatkannya. Karena orang-orang Yahudi ada yang di tempat itu, sebab mereka semua mengenal ayahnya bahwa dia orang Yunani. Orang Yunani tadi tidak bersunat. Tetapi ketika Rasul Saul mengajar Timotius, murid kesayangannya, dia menyunat Timotius. Ditulis di dalam kitab saya yang saya bawa, ini perintah. Jadi kalau kau bawa ayat 1 tadi, memerintahkan bahwa kau bawa ayat tadi, mau menyerang saya bawa lagi, satu lagi. Supaya 3, kau bawa ayat 1, saya tambah lagi, kau 1 ekstra lagi. Oke, Mau kau? tambah. Oke, saya tambah. Kasih banyak, kasih Kisah banyak. para Rasul 7, Ya, 8, kasih banyak, ya. kasih banyak. Dan dia memberikan perjanjian sunat. Nah, dia baik. memberikan perjanjian sunat. Dengar secara eksplisit nih. Oke, Dia secara memberikan perjanjian sunat Oke, baik. kepadanya. Dan demikianlah dia memperanakan Ishak dan dia menyunatkannya pada hari ke-8 dan Ishak memperanakan Yakub dan Yakub memperanakan ke-12 leluhur kita. Nah, ini banyak sekali perintah sunat. Oke, banyak perintah Yang sunat, saya ditulis akui secara baik. Di eksplisit Bibel banyak sunat. perintah sunat, Tunggu teman-teman. Tunggu dulu. Udah diam dulu, jangan potong dulu, nggak ada. Tolong hargai dalam Tunggu diskusimu. dulu. Diam dulu Loding. Artinya pertanyaanmu di sini saya bawa dengan data yang begitu banyak dan masih banyak lagi. Sekarang ini begitu jelas bahwa perintah sunat yang kau yakini itu dari manusia dan di Al-Quranmu tidak ada, Loding. Jadi kalau kau menyerang saya dengan satu ayat, tidak mempan, oke? Luar biasa kan Kristen? Luar biasa tidak tahu diri maksudnya. Orang lain dibatasi bicara dan disuruh tahu diri, sementara mereka nanti malu sendiri dan nyerocos tanpa henti setelah semua ayat-ayat yang dikutip ternyata bertabrakan satu sama lain. Inilah kehebatan Al-Quran. Hanya cukup satu kalimat saja, milah Abraham, maka semua iman Abraham kepada Allah masuk ke dalam kata milah. Umat Islam pastinya sudah paham, sementara mereka yang mengakui lengkap tertulis, coba kalian catat ini dan carikan di mana Nabi Musa bersunat. Padahal Musa itu nabi yang utama orang-orang Israel dan yang membawa hukum sunat di dalam Bible mereka. Sampai botak kalian tidak akan menemukannya. Mari kita lanjut melihat bagaimana sih para Kristen ini tersungkur. Oke, baik. Boleh saya tanggapi? Jangan nangis Tunggu Loding. dulu. Loding jangan nangis ya. Jangan nangis ya, Loding ya. Jadi kalau kau bawa satu ayat saja untuk menyerangku, terlalu banyak ayat yang saya ikuti. Dari ini tulisan, itu tadi tulisan Rabi Saul.
belum lagi tulisan Mose, belum lagi tulisan nabi-nabi yang lain. Jadi ini saya baru bawa satu ayat. Iya. Jadi betapa sedihnya kalau kau bawa ayat satu saja, tidak ada dukungan ayat-ayat lain, tetapi itu tidak ada secara jelas, secara terperinci bahwa tulisan sunat. Kau begitu berupaya, tunggu dulu. Kau begitu berupaya untuk mengais-ngais, mempertahankan ada sunat di dalam Al-Quran kau dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Tidak ada, tadi kau sudah mengakui. Jadi kalau kau mengais-ngais bukan dari tulisan Al-Quranmu, Bang, kau menambah Al-Quranmu sendiri. Terima kasih. Selamat malam Loding. Selamat malam Rahmat. Haleluya. Bapak Yahweh, luar biasa. Bapak Yahweh memberi hikmat. Untuk saya menjawabnya. Bapak Yahweh Yesua yang menjadi Loding pura-pura ketawa menutupi rasa sedihnya. Oke, baik. Gantian boleh? boleh. Ya. Boleh, baik, gantian. Sedikit ya Bang Rahman ya. Oke, baik. Ya, sabar. Kasih ketawa dulu Bang, ketawa dulu, hore-hore dulu. Iya, Ketawa dulu. Apakah Bang Loding kau bisa bawa ayat sebanyak itu seperti saya? Baik. Ya ada satu pun. Baik. Tadi Ya, sudah ada yang tidak ada, mereka sudah Kau mengais-ngais, kau berusaha sekuat tenagamu. Bagaimana kapan kita Sekuat giliran ini? pikiranmu. Seperti Rahmat. Dia. Oke, baik. Jadi apakah itu guru yang benar yang menuliskan tentang Iya, baik, tentang gantian dulu, ajarannya? Pak. Bapak, ya sudah, Bapak ini seperti Oke, Yosua oke, juga siap. hidup sendiri di dunia, dia juga Jangan, Boleh. Mengais lagi boleh. Makanya gantian lah. Mengais Sudah lagi, bisa? cari lagi ayat. Ya, Cari lagi kamu. ayat. Bisa. Oke, Panikan bisa. mulu sih. Bang Yon juga masih bicara. Bukan gantian lah. Soalnya kalau Iya, saya oke. sama Rahman bicara sedikit langsung kalian sanggah. Sementara kalian berbicara boleh lama. Mana ada, kamu juga tadi ngomong Oke, lama. baik, tidak sanggah tapi ya. bicaramu Oke. memframing. Tidak sanggah, Kalau Bang baik. Yon menunjukkan data-data dalam kitab suci ini. Kalau kamu hanya bisa baik. memframing, Loding. Oke, boleh. Baik teman-teman ya. Oke, baik. Tadi Pak Yoel dia sangat membuka data-data, katanya ada perintah tertulis secara eksplisit di dalam Bible ya, bahwa mereka diperintahkan sunat, tapi wallahu alam bisawab, Pak Yoel ini sunat atau tidak kita tidak tahu karena dia tidak jawab itu ya. Kita tidak Jawab, tahu. Bang Yoel. Ya. Saya sunat Bang, saya sunat Bang. Oke, baik. Baik teman-teman. Oke, baik. Iya Pak Yoel dong. sunat. Baik, teman-teman. Siap. Oke. Sabar ya, Pak Yoel mengatakan dia adalah sunat, kita pakai data Nah, ya. kalau kamu sunat mengikuti perintah manusia, Loding. Loding, jangan Iya, kau- sabar, jangan kau sabar bahas dulu. lagi, Bang Loding. Sabar Saya dulu. sunat Nah, karena ini kan saya waktu bawa saya ayat nih. banyak. Iya, Tapi waktu sekarang saya. kau sunat, kau pergi Gantian perintah dulu manusia. dong. Berarti Gantian tidak dulu waktu sesuai saya. dengan Al-Quranmu. Gantian dulu boleh? Hmm. Boleh? Oke, boleh. Oke, baik. Beliau mengatakan tadi beliau sunat, kita baca di Galatia 5 nomor 2 ya. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jikalau kamu disunat, Nanti saya jawab itu, Bang. menghias sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sambung Pak, sambung pakai sosis Pak. Karena berguna, sambung Pak. Sambung pakai Nggak sosis. boleh, nggak boleh. Atau dari Kamu kulit ayam. Loding. Ini loh. Kamu kalau baca kitab suci itu jangan kau tambah-tambah. Jangan kau Gimana tambah-tambah. tambah-tambah? Kalau Nah, ini. kitab suci saya. Lihatlah, Jangan kamu lihatlah, tambah-tambah. aku Paulus berkata kepadamu bahwa jikalau kamu disunat, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pak Yoel disunat, saya suruh sambung. Oke. Udah. Gini kamu bertanya aja. Kau bertanya aja. Mau sambung pakai sosis, mau sambung pakai apa itu kan terserah. Yang penting disambung dulu. Kamu jadi insulting. Jangan mulai. Jangan kamu Dia insulting. sunat. Udah kamu bertanya aja kenapa Rasul Paulus Kau menulis ini. bertanya aja, Sama. saya yang jawab. Iya, sama bertanya aja. Gak usah kamu fitnah. Iya Loding. Kalau kamu kan sunat Kalau tidak mau pakai sosis, Kalau kami pakai sunat itu mengikuti ayam perintah Pak. Tuhan. Kulit ayam dia boleh Pak. Kau tenang supaya Udah, dijawab. tolong ya. Loding, kau Loding, tenang supaya kamu yang dijawab. ada dalam diskusi. Jangan kamu tambah-tambah. Jangan kamu tambah-tambah loh. Iya, tapi kamu jangan bilang tambah kulit ayam lah. Itu nggak boleh seperti itu dalam diskusi. Kan yang paling bagus kalau disambung pakai kulit ayam atau sosis. Ada perintah Tuhanmu. Ini yang paling bagus sambung pakai kulit ayam. Kenapa Loding ini? yang kau ikut Kenapa jajaran Loding manusia? ini jadi Ya, tantri kayak salah. gitu sih? Kenapa Loding ini jadi tantri? Iya. Kalau kamu itu mau bertanya aja. Loding, Loding. Loding, Kita akan kenapa kamu jawab kepanasan berdasarkan jadi data tantri juga. sih, Gitu bro? loh. Iya, sabar dulu, kan saya belum selesai. Bro, jangan Ya, tapi kenapa kau bilang jadi sambung tantri, aja lagi? bro. Pakai kulit ayam Kau baca segala banyak macam. lagi pertanyaan nanti kami jawab. Kau jangan nambah-nambah. Jangan kau nambah-nambah. Iya. Jangan kamu karena kamu mengikuti perintah manusia lalu kamu Iya, kayak sabar. panas. Saya mau jelaskan Sehingga- perintah manusia. Saya mau jelaskan perintah manusia, ya. Sabar dulu. Kan kamu mengikuti perintah
wanita manusia itu sunat? Iya, sabar dulu, makanya saya mau jelaskan. Ya udah kamu bertanya, Oke, bertanya baik. aja. Baik, oke, baik. Nanti tadi Pak Sangga ya, oke. Kenapa Jangan kau kita nama-nama mengikuti? ya, Sabar. jangan nama-nama dengan segala Iya, hormat. iya, Saya iya, minta iya, kau iya, jangan iya. tambah-tambah, Bang. Iya. Kau tanya saja nanti dijawab. Tenang, ya. Nah, kenapa loading mengikuti ajaran manusia? Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan seperti ini. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad dikatakan sunnah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kanna ma'iya fi jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di surga. Man tamasaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati sayyid. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid, bukan 100 sosis. Oh iya. Nah, makanya ketika kami mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu ada perintah oleh Allah di dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 31. Begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad perintahkan sunat, ya kami sunat. Kalian mau katakan bahwa kalian mengikuti manusia? Wong Nabi Muhammad manusia. Masa kita mau bilang dia Tuhan? Nah, sementara di Galatia tadi Pak Yoel sunat, Paulus mengatakan, kalau Pak Yoel, kalau Anda sunat, maka Hamasya tidak lagi bersamamu. Maka saya mengatakan, daripada Hamasya tidak bersama Pak Yoel, ya sambung. Sambung paling bagus pakai sosis dan kulit ayam. Kalau pakai kulit lain kau Udah tambah kan, dulu nanti jangan, dijawab. jangan framing lah, jangan gitu. Ya, ini biar saya jawab Pak Yoel ya. Oke. Inilah orang mereka ini yang suka ini ya, nambah-nambah isi kitabnya sendiri, terus juga suka memframing, memfitnah, begitulah sifatnya. Ya, sekarang dia ketawa tuh, padahal dia tuh bertakiyah guys. Nanti sih saya mau tanya dia satu lagi. Nanti tentang sunat. Iya, iya. Tentang sunat. Iya. Pak Yoel pakai Oke. lembe sih Pak Yoel. Pakai lembe. Oke ya. Justru kamu yang harus kembalikan kulit katanmu itu, ganti pakai kulit ayam karena nggak ada perintah Tuhan. Kamu yang harus kembalikan tubuhmu itu pakai kulit ayam karena nggak ada perintah Tuhanmu. Pakai lembe. Nggak ada perintah Tuhan yang harus kembalikan itu. Ganti kulit ayam. Pak Yoel kalau tuh pakai lembe, pakai kulit ayam tapi cari yang begini Jadi tuh. Rahman, itu ambil kulit ayam, tambah lagi karena nggak ada perintah Tuhanmu untuk sunat kulit katan. Sebelum dilanjut nih. Sebelum dilanjut sih jawab. Sebelum Ya, dijawab. silakan para man. Saya mute. Pak Saya open Loading, cam dulu ya, saya merokok dulu sedikit dulu ya. Sebentar, Saya mau disambung. ini saya buat loading. Biar loading. Pak Loading. Ada di Al-Quran itu ada tertulis kalau Nabi Muhammad itu sunat. Di hadis. Enggak, Nabi Muhammad sunat ada. Di hadis ada. Oh, hadis apa coba? Di Quran nggak ada, makanya mereka itu kan Enggak, mengikuti maksudnya Nabi perintah disunat. manusia. Kalau di kita kasih Abraham disunat itu betul itu. Udah nggak usah ke situ dulu Bang Yoel. Bang Yoel, ayo aja. Benar, tidak usah ke situ dulu. Dan tidak usah juga bela diri mencari dalil bahwa Nabi Muhammad disunat di dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang benar atau sebagai Nabi. Sebab Nabi Musa adalah pemimpin Bani Israel yang paling dihormati. Tidak ada satupun ayat yang mencatat Nabi Musa bersunat di dalam Bible. Lantas apakah Nabi Musa artinya tidak bersunat? Apakah dia orang yang sesat? Bukan orang yang benar dan bukan utusan Tuhan? Bukan seperti itu cara mencari kebenaran, tetapi kebenaran itu seperti puzzle yang berhamburan di sana-sini. Hanya dengan akal yang bisa mengumpulkan mereka menjadi satu, lalu terbentuklah gambar, sketsa, atau bentuk kebenaran itu sendiri. Jadi kami skip ya pertanyaan yang tidak bermutu alias mau mencari pembenaran dari kesalahan fatal mereka sendiri. Bahwasanya orang-orang Kristen yang bersunat, maka Yesus tidak berguna bagi mereka. Sudah sambung lagi lama nanti pakai sosis lagi kan. Loading, justru kamu yang harus sunat. Apa tambah lagi pakai sosis, pakai kulit ayam? Kenapa nggak ada perintah Tuhanmu untuk sunat kulit katan? Ya Tuhan, tolong kamu sungguh terlalu. Oke, bentar ya, kita jawab dulu yang tadi Galatia 5. Oke. Galatia 5. Kenapa Rabi Saul menuliskan seperti itu? Karena begini, di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 ada orang yang ngajarin seperti ini. Dan ada beberapa orang yang turun dari Judea. Mereka mengajar saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan.
Nah, ada orang-orang yang mengajarkan kalau keselamatan itu berdasarkan sunat. Itulah kenapa Nabi Saul menuliskan di Galatia 5, ya, bahwa kalau kamu disunat, artinya Hamasiyat tidak berguna sama sekali bagimu. Jikalau di Kisah Para Rasul 15 ayat 1, kamu disunat kulit kehatanmu supaya kamu selamat. Nah, itu yang tidak benar. Kenapa? Kasih karunia keselamatan sudah diberikan Tuhan Yesus Hamasiyat di atas kayu salib dengan darahnya yang suci. Sehingga, ya, sunat itu bukan supaya kamu selamat lagi, tetapi kan mengikuti perintah di dalam tanah. Itu maksudnya Nabi Saul. Sudah dijawab ya? Ini bukan masalah selamat dan tidak selamat. Ini masalah Mesias tidak akan bersama orang yang sunat. Pak Yoel sunat. Bu, Ya, saya dengar sambut, dulu, kalian Bu. silakan saya. Lodi, dengar. Saya tadi sudah tunjukkan dalil. Makanya baca Kisah Para Rasul 15 ayat 1, baca ya. Di sini saya baca ya. Dan ada beberapa orang yang turun dari Yudea. Mereka mengajar saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, itulah kenapa Nabi Saul menulis Galatia 5 seperti itu. Karena apa? Kalau ada orang berpikir, aku harus disunat supaya saya selamat. Oh, itu baru nggak benar. Gitu loh. Itu maksudnya Nabi Saul. Tidak ada narasi saya seperti itu. Mikama, jangan kau berbohong. Jangan kau berbohong. Tidak ada narasi seperti itu. Kau baca. Kau berbohong. Di mana saya berbohong? Kau berbohong kau. Di mana saya berbohong? Nih, Sabar. Saya baca. Ah. Lihatlah Galatia 5 nomor 2. Lihatlah, aku Paulus ini berkata kepadamu, kepada Yoel ya, bahwa jika kamu disunatkan, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pak Yoel disunat atau Sini tidak? sini saya jawab. Sambung. Saya bersunat berdasarkan perintah Torah, tetapi saya menerima Yesua adalah juru selamat saya. iya. Ya, Tuhan dan juru itu selamat dia. saya. Saya selamat. Nah, Iya. apa lagi? Makanya di Kisah Para Rasul 15 ayat 1, karena Lanjut, diam dulu. Iya, karena sudah ada orang mengajarkan kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Makanya dibantah sama Nabi Saul di Galatia 5 seperti itu. Dan sudah Ya, betul, itu. Bang Yoli itu sunat karena berdasarkan perintah di dalam Torah, bukan supaya mendapatkan Makanya. keselamatan. Udah diam dulu Raman, diam dulu. Makanya lagi, ya. Jadi dibantah sama Nabi Saul di Galatia 5 karena ada orang yang mengajarkan di Kisah Para Rasul 15, kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Nah, itu harus dibantah. Karena apa? Kita sunat atau tidak sunat bukan itu yang memperoleh keselamatan. Tapi kalau kamu tidak Menerima percaya Yesua Yesua Hamasya Hamasya, Tuhan. yang dia disalibkan, mati dan bangkit pada Mati ketiga, dan kamu bangkit. tidak akan pernah selamat. Itu yang keselamatan. Jadi si Bisa. Yoel sunat itu mengikuti perintah kita Torah. Kecuali kayak abang Noding nih sunat tapi tidak menerima Yesus. Nggak ada perintah, tapi dia Mengapa? sunat, nggak ada perintah Tuhannya. Tuh. Sabar dulu Raman. Tadi si udah Lodi. lama diam, nggak Bentar dulu. kesempatan untuk bicara Bentar dulu, teman. Raman. Bentar. Karena tadi ya, siapa di sini yang berdusta? Saya apa si Loding? Oke, si Loding tadi mengutip Ali Imran ayat 31. Bahwa nabinya berkata, ya, dia akan bersama-sama dengan nabinya di surga. Di mana di Ali Imran ayat 31 itu nabimu ada di surga? Di mana tadi kamu bilang di situ? kamu yang bilang tadi apa, Loding? Karena kamu bilang nabimu berkata, ya, siapa yang mencintai Tuhanmu, maka ikutilah aku, niscaya, ya, kamu akan ada bersama dengan aku di surga. Itu tadi katamu. Kamu bilang seperti itu. Silakan nanti cek rekaman ulangnya. Nah, tunjukkan dalilnya di mana nabimu sekarang. Dengar. Jawab Qul in dulu, di kuntum mana nabimu tuhibbunallah. sekarang? Dengar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, baca di situ. Apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu di situ Nabi Muhammad. Maka aku akan ampuni dosa-dosa mereka. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Iya, Nabi tadi dan Muhammad. bersamaku di surga. Kamu bilang tadi seperti itu narasimu. Dengar dulu. Kamu tambah-tambah sendiri sih kita. Dengar dulu. Siapa yang berdusta? Bukan saya, si Lodi. Ketika kita mengikuti, dengar dulu. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sunnah. Nabi Muhammad bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kanna ma iya fi jannah." Barang siapa menghidupkan sunahku, berarti ia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, Dan maka dia akan bersamaku di surga. Kamu surga. bilang tadi seperti itu. Iya, itu Ada di mana? Di mana? Ada di situ bersamaku di surga. Ada. Di ayat Itu 31 hadis ada. Nabi. Dongo. Bukan kamu tadi mengutip Maka, Al-Quran. Udah mulai Bang Noding jangan udah mulai gitu kasar. lah. Kan itu hadis Nabi. Saya mengutip Al-Quran dan hadis. Jadi jangan begitu pribadi kayak gitu jangan. Makanya begitu, kalian dengar dulu, Bang jangan Noding. potong. Di dalam Al-Imran ayat 31 dikatakan seperti ini. Katakanlah Oke. Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, kata Allah, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Ketika kita mengikuti Nabi, itu namanya sunnah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta Udah, kepadaku, cukup. maka dia Sekarang akan pertanyaan bersamaku di saya, surga. di mana Sabar sekarang nabimu? dulu. Kenapa kamu bilang bersamaku di surga? Emang di mana nabimu sekarang? Nabimu sekarang di mana? Kamu tanya saya sekarang di mana?
Rasulullah sudah meninggal, saya belum meninggal. Bagaimana kamu ini? Artinya nabimu sudah wafat. Betul? Yang manusia wafat lah, Tuhan saja wafat, Iya. kalian tidak pusing. Masa manusia Iya, wafat jujur. kalian pusing? Iya, sabar. Karena Tuhan saya mati dan bangkit. Nah, kamu sudah mengaku itu. Bahwa ya Tuhan saya kan mati dan bangkit hidup selama-lamanya. Nah, Oke, kalau siapa kamu- yang bentar, membangkitkan dia? Sabar Jujur. dulu, sabar dulu. Siapa Sabar yang dulu, membangkitkan bentar, bentar dulu, mohon maaf, bentar. Nah, kamu kan sudah jujur. Nabimu kan sudah wafat loh, Ding. Sudah wafat. Tuhan Ya, wafat, siapa yang nggak ada di surga toh? Wafat toh? Belum, semua belum ada di sorga. Nanti Iya, akan artinya bergeser. nabimu sudah wafat. Ya Nah, sudah. kamu, ya itu dia, kamu mengikuti Tuhan perintah wafat atau manusia tidak? yang sudah Tuhan wafat wafat atau tidak? dan belum ada di surga. Artinya kamu pengikut manusia yang Tuhan sudah wafat atau tidak? Pengikut manusia mati. Tuhanmu wafat atau tidak? Tuhanmu wafat Tuhan atau tidak? saya mati dan bangkit, wafat dan bangkit. Saya Siapa ketika hidup yang membangkitkan selama-lamanya. dia? Siapa yang membangkitkan dia? Jawab. Berani Roh tidak? Elohim yang adalah dirinya sendiri. Diri Elohim sendiri yang adalah membangkitkan. dirinya sendiri. Diri sendiri Yang membangkitkan. jelas- Orang mati Diam membangkitkan dulu, orang mati. loading. Sabar. Orang mati membangkitkan sabar orang dulu, mati. sabar dulu, loading. Jangan loading, kalian menilai Loading, Islam sabar. pakai logika. Ternyata adalah kalian logila. Karena gini loh, Ding. Ya ampun, justru kamu yang lo gila. Kenapa? Kamu pengikut manusia yang sudah mati. Ya, kamu mengikuti perintah-perintah manusia yang sudah mati. Nah, sedangkan kami mengikuti perintah Tuhan yang maha hidup. Kulun nasi Ya itu dia, loading. Perbedaan saya dengan kamu, perbedaan kita Bang Yoel dan anak-anak Tuhan Yesus Masiah. Kalau kamu kan mengikuti perintah manusia, apalagi manusia sudah wafat. Nah, Tuhan sudah mati atau tidak? gitu loh. Tuhan Kalau mati atau kami tidak? kan, makanya kembalikan lagi kulitmu itu dengan pakai kulit ayam. Karena apa? Mika, Nah ini Pak Yoel punya pakai sosis. kalau kalau kita baca dengan teliti, Elohim yang ada adalah rohnya sendiri. Karena di Yohanes 10 ayat 18 dia berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tapi yang jelas kami mengikuti Tuhan yang maha hidup, bukan pengikut manusia mati dalam kuburan dan bisa bangkit. Sabar. Baca Yohanes. Sabar. Sedangkan Baca. saudara, Sabar. Nabi saudara, Sabar. makam beliau ada di mana? Makam beliau ada di mana? Sabar. Jawab dulu, Sabar. makam beliau ada di mana? Sabar. Ya jawab, makam nabimu ada di mana? Manusia mati kalian heran, Tuhan mati kalian tidak heran. Iya, kamu kan pengikut manusia yang sudah wafat, belum bisa bangkit. Berarti Dan kamu mengikuti pengikut perintah Tuhan manusia, mati. gitu loh. Berarti kamu pengikut Tuhan Tuhan saya mati. itu bangkit mengalahkan maut, berkuasa Iya, atas kematian. siapa yang membangkitkan dia, Mikana? Dirinya sendiri. Orang mati bangkit sendiri. Dia berkuasa atas kematian. Karena kami bukan pengikut manusia yang mentong dalam kuburan nggak bisa bangkit. Jadi Bunda tanah Vera. ya Tuhan. Ya. Selamat malam, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru kamu tuh yang mengalihkan kulit katanmu itu pakai sosis, pakai kulit ayam. Karena Aduh, Tuhan ini kayaknya hostnya merocos aja dari tadi merocos. Iya. nggak usah framing. Malam, lanjut. Ayam kemana? Makanya harus disambung kulit khatan mereka dengan sosis atau kulit ayam agar Yesus berguna bagi mereka dan mengakui sebagai pengikutnya. Hal ini yang dimaksud oleh pemuda muslim ini. Sekarang mereka si malakama ya, bersunat salah, tidak bersunat apalagi. Jadi begitulah watak wanita bodoh yang tidak mempergunakan akalnya ini. Kenapa harus heran utusan Allah mati? Banyak kok para nabi Israel yang mati dan dijamin surga. Makanya umat Islam tidak ada keraguan sedikit pun dengan ajarannya. Tapi sebaliknya, ajaran tentang Tuhan bisa mati itu, manusia yang sehat akalnya tidak akan bisa terima. Bahwa Tuhan itu bisa mati. Coba bayangkan, kira-kira apa yang terjadi kalau sang pencipta itu yang mengurus alam semesta ini bisa mati? Coba gunakan sedikit saja akal kamu. Bahwa jika manusia mati, maka segala yang dia punya dan apa yang manusia itu jaga akan terbengkelai dan berantakan. Lah ini Tuhan yang mati katanya. Kira-kira apa yang terjadi pada bumi dan langit yang dia jaga? Bahkan setelah kematian Tuhan, kalau kalian lihat ayat ini, lebih konyol lagi. Katanya jasa Tuhan itu dicuri. Ayat-ayat itu firman Tuhan loh, kata mereka. Bagaimana bisa ada firman Tuhan yang sekonyol ini? Kitab suci firman Tuhan ini bukan firman Tuhan ini. Ya. Ini bukan firman Tuhan. Yang namanya kitab suci Kristen bukan firman Tuhan. Ya, kalau kitab sucinya Al-Qur'an ya, kitab suci Muslim itu kan dibilang itu firman Tuhan. Semua berisi dari firman dari Allah ini. Lalu dicatat gitu kan. Nah, kalau kitab-kitab Kristen itu ada firman
dari Tuhan, ada firman dari setan, ya ada tulisan dari murid-muridnya Yesua, ya macam-macam, gado-gado gitu. Jadi emang beda nih kitab suci. Jadi jelas ya sahabat Rosalba Official, komentar Bapak itu 100% sama dengan para komentator, profesor, dan sarjana Kristen terkemuka. Bahwasanya Bible bukan lagi firman Tuhan, melainkan kitab Tuhan yang penuh dengan campur tangan manusia. Kebenaran dan kebohongan bercampur menjadi satu. Makanya para apologet Kristen itu bingung ingin menjawab. Untung saja lidah tidak bertulang. Bayangkan, jika lidah itu bertulang, mungkin sudah lama lidah mereka itu patah karena pelin-pelan, bolak-balik. Karena ayat yang satu menabrak ayat yang lainnya, kontradiktif. Contohnya, Tuhan yang mati lalu bangkit sendiri. Secara naluriah dan sains pun yang namanya mati itu tidak bisa apa-apa lagi, alias tidak berfungsi. Jika Tuhan mati, maka sudah tidak berfungsi ketuhanannya, segala apa dan kuasa padanya pun pastinya tidak berfungsi. Makanya di dalam Islam, Allah itu maha kekal, maha sempurna. Sementara di Kristen, Tuhannya mati lalu bangkit sendiri. Hal ini sudah menyalahi naluri sains dong. Tapi Kristen selalu membantah apa yang tidak mungkin oleh Tuhan. Memang benar, justru Tuhan itu tidak mengenal mungkin. Karena keraguan-raguan atau Tuhan menyesal di dalam kitabmu. Jadi tidak perlu membantah. Sungguh, kalian pelajari apa itu definisi atau hakikat mati itu. Biar paham bahwa mustahil Tuhan yang sudah mati bisa membangkitkan dirinya sendiri. Ini pemahaman yang super duper konyol dan tidak layak disebut pemahaman manusia yang berakal. Contohnya si Mihana botol cuka ini. Nyerocos, saya nyerocos pakai data. Kalau Oke. loading nyerocos tanpa data, Pakai data. Anda mengatakan bahwa Yosua Hamas ya dibangkitkan itu dia bangkit sendiri pakai data Bangkit dong. sendiri, betul. Mana betul. data? Carikan data. Ya. Kamu cari dari Mailaki sampai orang Punglaki tidak akan Oke, dapat. ya udah, saya tunjukkan datanya. Haleluya. Kamu baca cari dari Yesaya sampai kamu tidak akan dapat. Iya. Tidak akan dapat. Coba kamu cari. Loading, jangan nangis kalau kamu mengikuti manusia yang sudah wafat. Yang belum bisa bangkit. Kamu mengikuti cerita manusia, bukan Coba mengikuti carikan, perintah coba. Tuhanmu. Ya, nggak usah Coba. nangis Loading, nggak usah framing. Carikan data. Oke, diam ya, jangan dipotong dulu. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus masih berfirman, jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Jangan Sembarangan panik, kau. udah panik. Sembarangan kau. Udah diam Nah, dulu. saya tunjukkan Loading, datanya jangan ya. panik dulu, jangan tantrum dulu. Sabar. Diam dulu, saya bacakan dulu. Ih, kamu ini nggak sabaran, tantrum banget sih. Udahlah loadingnya, sabar. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus masih berfirman, jangan takut loading. Jangan takut semua kalian saudara. Akulah yang awal dan akulah yang akhir dan yang hidup. Aku pernah mati tetapi lihatlah, aku hidup abadi selama-lamanya. Haleluya. Jangan Si loading kasihan. Jangan Udah kembalikan lagi bagi kulit ayam loading karena nggak ada Masa perintah kau mau Tuhanmu, kau menipu disuruh di sana? sunat. Masa kau mau menipu begitu? Tidak boleh. Tidak boleh begitu Mikana. Mikana kau baca ini Mikana. Coba. Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Tuhan. Jangan tunjuk itu jangan lain. Takut dia kan? Takut dia teman-teman takut. Takut dia. Kenapa kau matikan kamera saya? Katanya mesti pakai data, betul nggak Bang Loading? Kita pakai data loh. Ya makanya mana Loading, pengen data sabar, kok nggak loading, boleh? dengar dulu, loading, bentar. Ah, Loading, ya. sebentar saudaraku. Ini serius, aku serius, jangan tunjukin itu. Karena aku aja loading, dalam diskusi pun udah nggak mau lagi aku menyebut nama ilahmu itu. Karena apa? Aku mengikuti perintah Tuhan. Oke, Di Keluaran baik. 23, Saya 13. oke, baik. Kita oke, baik. Iya, tunjukkan terjemahan ILT 3 tuh, tunjukkan Oke. dalam bahasa Ibrani-nya ILT gitu 3 loh. ya. Iya. Oke, ILT 3. Dalam diskusi Sabar. aja teman-teman, aku udah nggak mau lagi sebut nama ilah bangsa Arab, nama ilahnya Islam. Nih, Mikana, tolong kamu, tolong jujur ya sama kita. Kenapa dia jadi balik begini lagi? Kenapa? Mikana ini sudah bikin bagaimana nih Mikana? Sudah. Ini saya orang yang berbalik nih. Terbalik kayak Saya hotel. otak Mikana nih sama Pak Yoyo terbalik nih. Terbalik nih. Seperti Pak Yoyo sosis ini.
Coba Mikana. Mikana bacakan situ. Mikana Ambil lagi bacakan. sana sosis sama Sabar. kulit ayam Loding. Iya sabar. Kulit Mikana ayam, tolong kulit sapi, bacakan 1 Korintus. Kamu Sabar, sambung tolong lagi Loding. tolong kamu bacakan 1 Korintus 6 ayat 14 Mikana. 1 Korintus 6 ayat 14. Dibaca dulu. 1 Korintus 6 18. Itulah kamu baca. 1 Korintus. 1 Korintus 6 ayat 14. Kamu baca yang kuat-kuat lah. Oke, iya. Baca aja Bang Loding, nggak apa-apa, nggak usah ditunjukin. Baca aja. Aku yang baca. Ya. Akan dia ngerocos ini. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Oke, Ya. lanjut. Serius. Oke. Kita serius. Lanjut. Iya, iya, serius Coba, ya. coba perhatikan baik. Bentar dulu ketawa dulu lah, karena nanti aku nggak hormat Iya. sama kitabku kalau aku membaca sambil ketawa. Oke, Iya, iya, iya. Oke, teman-teman saya baca ya. Haleluya. Ya, silakan. 1 Korintus 6 ayat 14. Dan Elohim yang juga telah membangkitkan Tuhan, Tuhan dia pun siapa? akan membangkitkan kita melalui kuasanya. Ah, dan Elohim ini siapa? Elohim ini siapa? Oke, saya aja pakai data. Bentar, sabar. Mulai ini. Ya. Udah 1 ayat 4. Kan saya harus berdasarkan data dan dalil. Elohim ini Tuhan atau bukan? Oke, Elohim itu siapa? Kan kamu Tuhan tanya. atau bukan? Iya. Tuhan. Berarti dan Tuhan yang juga telah membangkitkan Tuhan. Iya. Masa Tuhan membangkitkan? Berarti ada berapa Tuhan? Karena Tuhan itu sendiri yang mati dan bangkit loh, Bung. Oke. Saya jawab berdasarkan data aja ya. Siapa Oke, itu silakan, Elohim, siapa silakan. itu Tuhan? Silakan. Astagfirullah. Yudas 1 ayat 4. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup dengan diam-diam, si Loding. Mereka yang sejak dahulu telah terdaftar ke dalam penghakiman ini, itu si Loding itu. Pak Yoel, jangan itu terlalu pusing orang-orang- sosis lah. Bisa beli di warung itu. Yaitu orang-orang fasik. Udah dia, Pak. Orang-orang fasik yang menyelewengkan anugerah Elohim kita ke arah rangsangan badani. Dan yang menyangkal Elohim sendiri. Majikan dan Tuhan kita. Yesua HaMashiach. Haleluya. Jadi Elohim dan Tuhan itu siapa namanya? Yesua HaMashiach. Mungkin Pakai harus data kita konsisten. loading. Pakai data, pakai dalil. Kami nggak ada menafsir. Iya, dengar dulu. Ah. Konsisten ya, boleh. Iya, Pak Yoel, kami selalu saya konsisten kok. Oke, saya minta tolong Pak Yoel bisa baca Yohanes 12 49 sampai 50. Ayat 49 ya, sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah kepadaku apa yang harus kuucapkan dan apa yang harus kukatakan. Jeder, Dan aku sabar. tahu, tunggu dulu. Iya, baca. Kan tadi disuruh sampai 50, tunggu dulu. Iya, 50 baca. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Oke, Oleh baik. karena itu, apa yang kukatakan adalah seperti yang telah Bapa katakan kepadaku, begitulah aku katakan kepadaku, begitulah aku katakan. Kepada Ya. mereka. Apa pertanyaanmu di situ? Apa Oke, pertanyaan pertanyaanmu saya di situ? begitu. Oke. Diperintahkan siapa yang memerintahkan dia untuk menyampaikan perkataan itu? Siapa yang perintahkan dia? Saya ulangin ya, tidak perlu ayat lain, Di 50 tadi, Bapa katakan kepadaku, begitulah aku katakan kepadamu. Iya. Bapak Yesua ya, katakan ini. Yesua Ini, ya. di, Siapa ya, di di dunia 40, ini yang dapat melihat Bapa? ya 49-nya sabar. Tunggu Sebab dulu, aku, tunggu dulu. Nggak iya usah saya baca. Dulu, satu ini selesaikan dulu. Iya saya baca Satu selesaikan 49. Tunggu dulu. Enggak, baca sebenarnya dulu. bentar. Apa? Nih, Loading, Sebab- sebenarnya kamu mau bertanya atau ngajarin? tidak saya mau bertanya. Sebab Kamu aku tidak kalau berbicara. bertanya aja. Iya, biar dengar dijawab sama dulu. Yoel, Saya baca gitu loh. ulang. Saya baca ulang dulu. Sebab aku tidak berbicara. Lah, udah tahan terus si Loading ini. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Nah, saya tanya ini, Dia ini siapa? Aku ini siapa? Dia ini siapa, Pak Yoel? Mikana, aku ini siapa? Coba, Pak Yoel jawab dia ini siapa? Mikana Dia jawab aku ini adalah siapa? Bapak Yahweh itu sendiri. Dia kan di situ Bapak dulu. Baru Bapak aku? di situ, Bapak dia adalah Bapak sendiri. Aku ini siapa? Yesua Yesua. HaMashiach. Yesus Hamasya. Baru dia ini Yesus Hamasya juga. Loh, di situ kan siapa dia katakan? Dia kan Bapak di Dia, situ. dia ini siapa? Dia ini siapa? Bapak. Bapak itu Yesus Hamasya atau tidak?
Oke, kita jawab siapa itu Bapak. Pakai dalil. Kau Sabar. pakai dalil, pakai Bapak dalil. itu Yosua. Pakai dalil. Tunggu dulu. Jawab. Dibacakan dulu. Jawab. 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 Kamu harus bertanya dia yang telah Jawab, Bos. Sis, baca. Ayo. Kami mau menjawab pakai data dong, pakai dalil. Tidak, Dia tidak. siapa itu Bapak? Dia ini siapa? Bapak itu Aku ini siapa? Dia ini siapa? Aku Dia ini itu siapa? Bapak. Aku Bapak atau bukan? Di situ Yesus Hamasia. Jawab pakai data. Sis, Berarti jawab. sama apa beda ini dia dan aku? Sama apa beda? Loh, kan kalau kamu tanya siapa itu Bapak, baru kita jawab pakai data. Jangan ketawa dulu. Mau dijawab apa Macet. jangan? Kita Coba, silakan jawab. Dia takut tuh Silakan. ditunjukin dalil, makanya Tunjukin dia dalil. bermain di dalam Kalau kita kata-kata. pakai Bermain dalil, kata-kata bukan dia. asumsi. Di dalil, silakan. Bukan asumsi. Silakan. Asumsi. Jawab, Sis. Jawab. Ya, Nah, benar kan apa yang kami katakan dari awal? Apa yang mereka argumenkan dengan dalil Alkitab, maka ayat lain akan menabraknya. Kontradiksi lagi. Jika mengutip ayat yang bawah, maka ayat yang di atas akan melabraknya. Akan menaboknya, saling tendang. Akhirnya akal mereka tabrakan. Omongan mereka pun kecelakaan. Dan kelebihan yang paling menonjol dari mereka, mereka akan mengutip dalil atau data yang tidak pernah melihat konteksnya. Apakah itu bertentangan dengan ayat lain atau tidak? Hal ini tidak pernah mereka pikirkan. Kutip yang penting ada hubungannya sedikit. Sudah mereka anggap itu kebenaran. Tanpa memikir di mana letak kecacatannya, kelemahannya, ditolak atau masuk akalkah, relevan apa enggak dengan ayat yang lainnya. Mereka tidak pernah memikirkan hal seperti ini. Makanya para apologet Kristen itu tidak pernah sadar-sadar dan jauh sekali dari hidayah Allah. Na'udzubillah. Sebab ego dan kebodohannya lebih menguasai dirinya daripada akal sehatnya. Coba deh kalian simak sendiri dan saksikan sampai selesai ya video ini. Jangan lupa nanti di-share juga. kan kamu tanya siapa Bapak, betul kan? Pasang kuping loading. Loading. Pasang Tidak, kuping. tidak. Dia siapa? Aku siapa? Dia Bapak. Aku siapa itu yang saya tanya? Dia Bapak. Aku? Yesua. Aku Yesus Hamasia. Tapi ada berapa di situ? Tunggu dulu nak. Dengan angka, dengan matematika. Di situ tidak berbicara tentang matematika. Tidak berbicara Jawab, tentang Sis, jawab. matematika atau Kamu apa. yang Ya, tanya, kamu yang jawab. Kan ada dia, ada aku. biasa kan dia mengikuti perintah manusia, bukan mengikuti perintah Tuhan. Makanya dia Oke, kamu dia dan jawab. aku sama apa beda? Ini anak ini bandel ini. Oke, kita jawab berdasarkan data. Iya, Dia jawab, sama jawab, atau beda? pakai data, Sis. Oke, pakai data. Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus masih berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Wow, haleluya. Keren. Oke, baik. Berarti baik, ya, oke, baik, Hmm, baik. kita berdasarkan, makanya dengan dalil Bukan Bapak asumsi Dodi, itu. kami selalu menjawab pakai data, pakai dalil. Iya, baik, Karena saya kami terima. asumsi Saya ada terima, pandangan saya sendiri. baca. Kalau kalian asumsi Iya, baik. kalian lah. Sabar, mengikuti saya baca perintah di kanan. manusia. Saya baca. Saya baca, Kita saya baca. tidak ngais-ngais nih. Iya, saya baca. Orang lain. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan dari aku yang telah mengutus Udah aku. cukup di situ, loading. Aku Nggak usah sendiri di situ telah terus. memberikan Nggak usah perintah stuck di kepada situ aku. terus. Sudah Apa yang dijawab. harus Loading, aku udah ucapkan dan dijawab. aku harus aku katakan. Tuhan. Berarti dia itu adalah Loading, ini sudah sama. dijawab. Tidak sama Udah apa beda? jawab, loading. Sama apa beda? Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus Hamasia berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Jadi ini sama. Bapak. Oke, sabar. Jadi ini sama. Bapak Yesus ini. Hamasia berkata di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Oke, berarti di sini dia perintah dirinya sendiri. Dia perintah dirinya sendiri. Hah? Di mana Dia tertulis perintah. seperti itu di situ? Ini. Nih, dia perintah. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah. Berarti dia perintah kepada dirinya sendiri. Apa di situ tertulis di situ? Perintah. Apa tertulis di situ? Lah, Perintah nanti tambah kepada jangan dikurangi firman Tuhan, loading. Ya Tuhan, beginilah kalau mengikuti Siapa perintah yang manusia. tambah? Itu kan tertulis. Ini Ini dia tulis. Ya udah baca yang tertulis aja. Ya, itu Oke, baik, kita baca yang tertulis. Ya Tuhan. Sebab aku tidak berbicara, dengar. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah. Nah, berarti dia memberikan perintah kepada dirinya sendiri. Apa ada situ tertulis seperti itu? Kamu mengatakan Bapak ini adalah Yesus. Mulai berbohong kau. Tadi saya bilang siapa? Enggak ada saya bilang Yesus loh. Kau mengatakan Bapak adalah Yesus Yesus itu sendiri. Hamasia yang berkata. Iya, di sini kan dia diperintah. Yesus Hamasia. Coba Saya jawab. percaya dia Bapak. Karena ada firman Tuhan berkata. Dengar dulu. Iya Nah. Tuhan. Ya, silakan. Sabar. Kenapa saya percaya Yesus Hamasia Bapak? Ada firman Tuhan juga. Ada
Yang mengajarkan siapa yang mengajarkan? Ya Tuhan itu Berarti sendiri. konsekuensi yang kamu terima Sabar dia perintah dulu. dirinya sendiri. Sabar. Harus baca yang tertulis. Baca yang tertulis dong, jangan ditambah-tambah. Lah ini Jangan tertulis ditambah-tambah. nih Kana. Nah, di situ ada nggak? Ada tertulis Nih, seperti itu. Sebab, Ada nggak sebab tertulis seperti aku itu? tidak. Dengar dulu. Sebab Ada aku perintah tidak seperti itu, berbicara. Kana. Tuhan. Ada Jangan ditambah-tambah. tertulis. Jangan kayak kamu yang suka nambah isi kitabmu sendiri. Aduh, mulai gue tantrum. Iya, tadi Gimana sih? framing, Kamu Vera. juga jangan framing. Coba kamu baca. Aku kan bilang baca yang tertulis. Iya, Baca coba yang kamu tertulis baca. dong. Iya, itu tadi kan ada tertulis. Ada Iya. perintah tertulis di situ, Mikana. Ada di situ Makanya dari kamu dirinya baca. sendiri ada tertulis seperti itu rupanya. Kamu mengatakan Bapak adalah Yosua itu sendiri. Loh, bukan saya yang mengatakan. Jadi berarti konsekuensi yang kamu terima dia perintah Bang dirinya sendiri. Loding, Bang Loding. Kamu mau menolak? Tunggu dulu, Ada ya? Bang Loding. Diam dulu. Sebentar. Bukan saya yang mengatakan. Nah, ini dia nih nggak kondusif nih. Beginilah orang-orang yang suka menambah isi kitabnya sehingga dia baca itu kitab kami. Jangan kau bilang kita Eh, dengar dulu, dengar mau. Loding, dengar Loding, dengar dulu Loding, sabar. jujur. Hei, kamu yang tidak mau jujur. dengan kitabmu sendiri. Di sini Makanya udah aku bilang baca yang tertulis. Makanya Baca yang tertulis. perintah. Loh, aku kan bilang baca yang tertulis dong. Ada kata perintah itu, Siapa yang Mikana. mengatakan Yesus Hamasi itu Bapak? Ini bukan saya yang mengatakan. Bentar dulu, diam Nih. dulu. Saya. Nih, aku baca sama kamu nih. Kamu kalau kamu kayak gini aku turunin loh kamu ya. Sabar. Efesus 1 ayat 17. Makanya dengar. Dulu, jangan dulu ke Paulus loh. Orang masih baca kok kamu kejang-kejang Bukan sekali. itu bukan karangan Paulus, semua itu Dia firman Tuhan. perhatikan dulu baik-baik. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Melainkan dia yang telah mengutus aku. Kamu mengatakan aku dan dia ini Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti mereka ini Kan kamu satu. tanya ini sama enggak? Kamu Iya, bilang. sabar. Oh, saya jawab berdasarkan yang Sabar satu dulu. Mesias. Nah, Bapa sendiri telah memberikan perintah kepadaku. Ketika kamu mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti ini dia perintah kepada Bukan saya dirinya yang sendiri. Yohanes masih mengatakan Yohanes 10:30 dan Bapa Makanya Yohanes 10 ayat 30 kamu baca dari 25. Aku dan Bapa adalah satu dalam pengajaran, bukan satu dalam Di ketempelan. mana satu pengajaran di situ? Baca 25. Tunjukkan. Yohanes 10 ayat 25. Nih, baca nih. Yesus menjawab kepada mereka, aku telah mengatakan kepadamu, kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu dalam pekerjaan. Makanya Yosua mengatakan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ini bukan berasal dari diriku, tunjukkan di dalilnya di melainkan situ. daripada dia yang mengutus aku. Diam. Sekarang tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhan Yesus Hamasi disitu berkata, aku satu dalam pengajaran. Silakan tunjukkan. Buka mikrofonnya. Iya, diam dulu. Buka mikrofon. Diam dulu. Silakan tunjukkan di dalam Diam. kitab suci ada narasi, ada redasinya tertulis. Aku Iya, dan diam Bapa dulu, satu Nana. pengajaran. Silakan tunjukkan. Diam, boleh diam. Oke, baik. Di sini Yesua menjawab kepada mereka, aku telah mengatakan kepadamu dan kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Inilah yang menjadi kesaksian tentang aku. Jadi dia dan Bapa adalah satu dalam pengajaran. Pekerjaan. Di mana tertulis? Di Oke, situ baik, ada satu dalam baik, pengajaran. Di mana? Baik, Jangan kamu nambah firman sabar. Tuhan. Di mana? Sabar, saya buka data. Jangan Baik, kamu saya buka. berdosa, jangan kamu mempersiapkan Iya, saya firman buka. Tuhan. Saya buka data, baik. Ya. Baik. Saya buka Karena data. di situ tidak ada redaksinya seperti itu. Baik. Di mana redaksinya tertulis satu di situ satu dalam pengajaran. Iya, Tunjukkan dalilnya. Mikana sabar. Tunggu lagi. Ya saya sabar kok, walaupun dari tadi si Loding ini memframing terus nih, Sabar. mempelesetkan firman Tuhan. Sabar. Ya. Yesus Hamasi berfirman Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, artinya di situ satu dalam Satu pengajaran. itu dalam Ada pekerjaan, redasinya. makanya tarik dari nomor 25. Satu dalam pengajaran tadi kamu bilang, jangan kamu ubah lagi, bertakia lagi nih, mempelesetkan Iya, lagi. satu dalam pengajaran, satu dalam pengajaran. Iya, di mana redasinya seperti itu tertulis? Aku dan Bapa adalah satu, itu artinya satu dalam pengajaran. Silakan. Iya, sabar. Ya, saya sabar, silakan tunjukkan Sabar. dalil. Kalau nggak terbukti kamu itu pendusta, suka mempelesetkan firman Tuhan. Yohanes 7:16. Yosua menjawab kepada mereka dan berkata, ajaranku itu bukan milikku, melainkan dari dia yang telah mengutus aku. Jeder. Ada redasinya di situ, satu dalam ajaran. Harus sesuai Jadi- dong. Di mana redasinya? Satu dalam pengajaran. Nah, tidak mau Redasinya, terima. beda. Tidak terima redasinya. Makanya nggak boleh nama-nama dan mengurangi. Tadi kamu bilang satu dalam pengajaran. Di mana tertulis?
Di mana redaksinya seperti itu? Baca Redaksinya Yohanes lain. 7:16. Baca Yohanes Redaksinya 7:16. lain, redaksinya lain. Satu dalam pengajaran harus tegur seperti itu dong. Sekali lagi seperti yang kami katakan dari awal bahwa kitab atau ayat-ayat kitab suci itu harus sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan perutnya. Tulisannya harus seperti yang dia inginkan. Dia sengaja tidak mau menggunakan otaknya untuk mencerna sebuah tulisan. Sekalipun tertulis jelas di situ kata ajaran yang menjadi pekerjaan sehari-hari Yesus untuk memperlihatkannya kepada Bani Israel. Tapi si botol cuka, si bodoh Mihana dan temannya yang malu sendiri dalam perihal sunat tetap tidak mau mengakui kebenaran ini bahwa aku dan Bapa adalah satu. Satu pengajaran, yaitu perintah Tuhan kepada utusannya. Tapi karena bisnis-bisnis para rabi-rabi Yahudi terganggu, karena Yesus lebih dipercaya oleh Bani Israel dan dipenuhi mukjizat, maka iri dengki hati para rabi-rabi Yahudi terjadi seperti perkataan Mihana dari awal. Dan akhirnya rabi-rabi Yahudi mulai berkeinginan untuk melenyapkan si Yesus ini. Pastinya dengan segala cara agar bisnis keagamaan mereka tetap berjalan. Baik menuduh Yesus sebagai orang gila lah, Yesus kerasukan setan, Beelzebul lah, bahkan Yesus difitnah sebagai Tuhan. Itu semua demi sebagai alasan untuk melenyapkan Yesus dari muka bumi ini. Kalau kalian mengikuti komentar kami dari awal sampai sekarang, pastinya sinkron bukan? Dan satu lagi nih kami tambahkan, sejak aku dan Bapa adalah satu, yang dianggap oleh Mihana itu sebuah ketempelan atau satu ketempelan kerasukan. Kami berharap pemuda cerdas ini mengutip Yohanes pasal 17 ayat 20-22. Lanjutan dari Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Di sini kalian bisa lihat bahwa bukan Bapa dan Yesus saja yang satu, tapi juga dengan murid-muridnya yang juga ikut menjadi satu. Apakah kesatuan mereka itu juga Tuhan? Kenapa hanya Yesus? Atau kesatuan mereka itu dalam ajaran? Sebagai jemaat Kristen, coba deh kalian pikirkan, apakah kesatuan itu mengarah ke Tuhan atau ke ajaran? Jawabannya sudah pasti ke ajaran dong. Dan perkataan Yesus ini juga yang membuat Bani Israel marah. Karena Yesus sudah menyetarakan dirinya dengan Allah. Padahal rabi-rabi Yahudi yang bodoh itu tidak mengerti perkataan atau perumpamaan Yesus. Sama seperti orang-orang Kristen dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Salah satu contohnya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tetap tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau bisa berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Nah, itu salah satu kutipan perkataan Yesus. Biar Elia Myron saja yang menjawab dulu. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan akulah Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa akulah Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan nama Bapa adalah Yesus. Ini adalah sebuah kekeliruan memahami ayat itu. Karena tidak pernah Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa. Dan nama Bapa itu Yesus itu tidak pernah. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan akulah Allah Bapa itu. Akulah sang Bapa itu. Kalau Yesus mengatakan, kalau dengan demikian Yesus mengatakan akulah Bapa itu, lalu mengapa Yesus perlu berkata, Bapakku, aku dan Bapakku? Aku meminta kepada Bapakku, Bapakku. Kalau Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, maka ngapain Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Aku pergi kepada Bapakku. Kalau aku dan Bapakku berarti ada dua. Oh, itulah yang kutunggu-tunggu. Aku akan bersantai meskipun itu akan membunuhku. Kalau aku dan Bapakku berarti ada dua realita. Ya Bapa dan firman-Nya yaitu Yesus. Bukan Yesus inilah Allah Bapa itu, bukan. Jadi ketika Yesus mengatakan siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa, bukan berarti Yesus itu adalah Allah Bapa itu. Dan bukan berarti bahwa Yesus Bapa itu namanya Yesus. Nah, jadi itulah apa yang dikatakan Elia Myron bahwa Mihana sama dengan rabi-rabi Yahudi yang larut dan sesat dalam memahami perumpamaan Yesus.
Maksud Yesus adalah dengan kehadirannya di depan murid-muridnya, artinya di situ ada kehadiran Allah. Karena Allah menyertainya, Allah bersama orang-orang pilihannya. Jika tidak percaya dan menolak Yesus, sama saja menolak Allah. Bukan pasal ini menyatakan Allah itu Yesus atau Yesus itu Allah. Makanya orang Kristen itu selalu bertabrakan akalnya dengan musuh terbesarnya adalah kitab Bibelnya sendiri. Dan hidup keagamaan mereka saling bermusuhan karena dogma dan doktrin gerejanya masing-masing, yang pastinya berbeda-beda. Oke, sekarang lanjut ke kebodohan wanita botol satu ini, yang senantiasa kami tidak lelah untuk menambahkan komentar agar saudara-saudara kita umat Islam dan mereka yang tersesat umat Kristen akan paham. Tidak bisa Mikana. Loh, Mikana, kami orang Islam ini orang-orang berakal. Tidak boleh. Kami hanya orang Islam yang berakal berkata jujur tentang nama-nama dan Bible. mengurangi firman Tuhan. Nggak boleh Yesua mengurangi dan menjawab. mengurangi. Yesua Hey, menjawab kepada who are mereka. you? Hey. Sabar. Hey, Yesua bentar, menjawab bentar. kepada mereka. Loading. Di mana redaksinya tertulis satu dalam pengajaran? Di mana? Yohanes 10 ayat 30. Sabar dulu, sabar. Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus Hamasiah kan berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Lalu kamu tafsir, kamu bilang, oh itu satu dalam pengajaran. Hei, di mana? Tuhan Yesus Hamasiah siapa saya tidak hakikatnya itu tafsir? satu dalam pengajaran. Sabar. Ya di mana Yesua menjawab. redaksinya? Sabar, diam. Bukan milikku, melainkan daripada Dia yang telah mengutus aku. Makanya Yohanes 10:25, aku dan Bapa adalah satu. Itu satu dalam pengajaran, bukan satu ketempelan. Redaksinya, di mana redaksinya seperti itu? Aku dan Bapa itu satu dalam pengajaran. Lah ini tertulis. Mana? Di mana? Nggak ada, beda dong redaksinya. Beda. Oke, baik. Kalau kamu bilang beda, aku tanya sama kamu. Aku dan Bapa adalah satu apa mereka? Jujur, satu apa? Oke. Satu apa? Kita jawab di sini. Oke, aku dan Bapa adalah satu apa? Coba kamu jawab. Satu apa Jawab mereka? dulu, jujur harus jujur bukan? Ya harus jujur. Ya jujur. Satu apa mereka? Pak Yoel, Ya. jangan bingung Pak Yoel, fokus ke sosis. Baik. Satu apa? Yohanes 10 ayat 30, kan Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Kemudian, diam dulu, kita berdasarkan dalil ya. Tuhan, cemana ya kamu nih? Tuhan, tolong ampunilah dia. Ini saya menjawab pakai dalil, aku nggak nambah, nggak mengurangi. Ya. Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Ayat 31, kemudian orang-orang Yahudi mengambil batu lagi agar dapat merajam dia. Ayat 32, Yesua menjawab kepada mereka, aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan yang baik dari Bapakku. Karena perbuatan manakah dari antaranya maka kamu akan merajam aku? Ayat 33, orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Apa jawabannya? Satu apa Jawabannya mereka? artinya di situ. Satu apa? Tuhan Yesus masih menyatakan Iya. sama. Yesua dan Iya, Bapa satu itu sama. apa? Makanya Iya, satu sama. Satu aku. Berarti Yosua satu, Bapa satu, berarti satu sama. Satu apa? Satu apa? Ayat 33, menjadikan dirimu sebagai Elohim. Elohim itu siapa? Oke, bentar dulu. Kalau orang Yahudi Iya, satu berkata, apa? Satu Sabar dulu, apa? sabar dulu, sabar. Ini harus dijawab berdasarkan data ya. Kan orang Yahudi ngerti nih, orang Farisi ngerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus Hamasiah, aku dan Bapa adalah satu. Makanya orang Yahudi langsung mau merajam Tuhan Yesus Hamasiah. Di mana di ayat 33 orang Yahudi berkata seperti ini, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Nah, Elohim itu siapa? Apa kata orang Yahudi tentang Elohim? Kita baca lagi Yohanes 8 ayat 41. Bapa kami satu, yakni Elohim. Artinya Yesus Hamasiah di situ ya menjadikan dirinya dia Bapa. Haleluya. Yohanes 10:30. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu apa? Pakai dalil, Satu nggak apa? ada nambah. Artinya di situ Tuhan Yesus Hamasiah menyatakan dia Iya, Bapa. satu apa mereka? Satu apa? Dia Satu Bapa, geng, satu dia sosis, Bapa. satu jualan, Dia satu Bapa. ketempelan. Satu Dia apa? Dia Bapa karena menjadikan dirinya Elohim. Ya Bapak. Iya, dia sabar. Bapa. Coba Berarti kita dia Bapa. coba kita simak dari pertanyaannya. Oke, Yohanes satu lagi ya. Satu lagi ya. Satu Sabar. lagi, saya tunjukkan lagi datanya. Yohanes 14 ayat 7. Gimana Mikanya? Sampai Orang tanya 9. satu apa?
Satu Bapa. Satu oknum, udah dibilang satu oknum. Ya ampun. Satu oknum, di mana satu oknum? Dia Iya, di mana tertulis satu oknum? Di mana tertulis satu oknum? Ekat. Di mana tertulis satu oknum? Oknum mana? Di mana Tuh kan tertulis satu kamu oknum? bertanya satu apa? Satu oknum dong. Di mana tertulis? Menjadikan dirinya sebagai bapa. Menjadikan dirinya sebagai bapa. Ayat 33. Menjadikan dirinya sebagai bapa. Di mana tertulis satu oknum? Kan menjadikan dirinya sebagai bapa. Di mana tertulis satu Dia oknum? ekat. Wahyu ulangan 6 ayat 4. Dia itu ekat satu. Saya tanya di mana kamu bilang satu oknum? Loh, ulangan 6 ayat 4. Yahweh itu Elohim Kenapa kita, kau lari Yahweh ke itu ulangan? Ekat. Loh, karena semua itu berkesinambungan. Semua itu berkesinambungan. Dan Yakin saling kamu lari melengkapi. ke situ? Yakin lari ke situ? Iya, semua dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, baik. Ulangan 6 ayat 4. Bentar, diam dulu. Kan gini. Ayat 33 orang Farisi berkata, orang Yahudi, engkau menjadikan dirimu sebagai Elohim. Nah, Elohim itu siapa? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Jadi Yeshua HaMashiach adalah Yahweh. Dia itu Echad, Esa. Dan saya kurangi, justru kamu yang suka mempelintir kitab. Kamu mempelintir kitab saya. Oknum mana jawabannya satu oknum? Lari. Sementara, Ulangan sabar. Sementara tadi Ulangan saya 6 ayat katakan dia dan 4. Bapak. Dengar dulu. Ketika saya mengatakan dia dan Bapak adalah dalam satu pengajaran, saya buka Yohanes 7 tadi. Kamu bilang Di saya situ nggak ada satu dalam pengajaran. Nah, sekarang kamu Karena Yohanes mengatakan satu 10 oknum. itu Mana dia satu berbicara oknum? tentang eksistensi, berbicara Mana tentang dia satu eksistensi oknum? keberadaan. Coba kamu Ulangan oke. 6 ayat 4. Yohanes 14 nomor 1 coba kamu baca. Kamu baca, biar netizennya menilai. Yang gila siapa? Coba kamu baca. Coba kamu baca. Baca. Justru kamu yang gila. Kamu Oke, baca mengikuti Yohanes 14 manusia, nomor 1. apalagi yang sudah wafat. Baca Kamu Yohanes gitu 14 dong. nomor 1. Baca Yohanes 14 Jangan nomor kayak 1. gitu dong kamu. Narasi-narasi Iya, baca bilang Yohanes orang gila. 14 Udah turun nomor aja 1. kamu loading Nggak enak diskusi sama kamu. Bilang-bilang orang gila merajuk lagi. dia kan? Merajuk dia. Bukan merajuk. Kamu jangan gitu dong. Maaf. Baca, Bentar, kalau Bang. begitu baca Yohanes 14 nomor 1. Coba baca. Yohanes 14 nomor 1, baca. Coba baca. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di Nah, rumah ada Bapakku berapa yang ada harus kita banyak tempat percaya? tinggal. Ada berapa yang harus kita Oke, percaya? sebentar. Aku dan Bapakku berarti ada dua. Tunggu dulu, Loding. Dua. Loding, tunggu dulu. Ah, Sebentar mulai ya. bingung. Mulai Ya bingung. satu dong. Enggak bingung nih, Loding nggak bingung. Aduh. Ya udah satu tempat. Siapa Elohim itu? Nama Elohim siapa? Yahweh Yeshua. Oke, kamu diam dulu ya. Boleh Yahweh Yeshua kasihkan saya waktu 1 HaMashiach menit. itu adalah Elohim. Iya, diam dulu. Kasihkan saya waktu 1 menit, kan kita diskusi. Saya ada Nggak, kalian tanggapi. Diam dulu. Oke. Hmm. Di dalam Yohanes, Oh alah. nih, aku pakai data ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 dikatakan nih, jangan biarkan hatimu digelisahkan, engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Elohim ini siapa menurut Yesus? Coba kita buka. Ini ya, ini ada Elohim, ada ku ini Yeshua. Ku ini Yeshua, Elohim ini adalah Bapa. Aku dan Bapakku berarti ada dua. Di sini berarti ada dua yang harus kita percaya. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Coba kita tanya. Percaya kepada Elohim sebagai apa? Coba kita buka sini. Data pakai data. Matius 11:25. Di sini. Nih. Pada saat itu, sambil menanggapi Yeshua berkata, aku mengaku kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Elohim adalah Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Elohim sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yeshua sebagai apa? Coba kita buka di sini. Kita buka di sini Yohanes 17:8. Nih. Sebab Gini aja. firman yang engkau Apa loading? Dibaca aja Yohanes 14 itu ayat 1 sampai 10. Sabar dulu. Di situ aja nggak usah jauh-jauh. Siapa itu Sabar dulu. Elohim? Bagaimana saya mau bernarasi kalian potong? Nah, kalau kita percaya Elohim sebagai apa? Kita percaya Yeshua sebagai apa? Elohim tadi kan kita percaya sebagai Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Sekarang kita percaya Elohim Yeshua sebagai apa? Sebab firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, dan mereka sendiri telah menerima dan benar-benar mengetahui bahwa aku berasal dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kita percaya Yeshua sebagai utusan Tuhan. Jikalau kita sudah percaya Elohim sebagai Tuhan, habis itu Yeshua HaMashiach sebagai utusan Tuhan, maka kita berhak mendapatkan hidup yang kekal dalam Yohanes 17:3. Itu. Sabar. Dan inilah hidup yang kekal Pelanggaran. itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar,
Kenapa kau mute lagi? Coba. Nggak ada di mute asap rokokmu. Oh iya, iya. Makanya kau siang Nah. malam berdakwah tapi masih merokok. Coba Dan tanya inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan Yesua Hamasya yang telah Elohim utus. Jadi jikalau kita tadi Yohanes 14 nomor 2, janganlah digelisahkan hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepada Yesua. Percaya kepada Elohim sebagai Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25, dan percaya kepada Yesua sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Yohanes 17:8. Jikalau kita sudah percaya Yesua sebagai Tuhan langit dan bumi dan Elohim sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak mendapatkan hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesua Hamasya yang telah engkau utus. Yesua, Elohim itu siapa? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Elohimmu dan kepadanya engkau harus berbakti. Jeder, mau kau bengkokkan silakan. Bukan dibengkokkan. Ya silakan dibengkokkan, silakan. Justru kamu yang mempelintir, kamu memframing. Lah, Ya, dibilang udah. saya pelintir. Mute. Kurang apa coba? Kebenaran sudah ditunjukkan di depan matanya. Bahkan sudah dibantu oleh umat Islam menempatkan ayat pada letak yang sebenarnya. Bahkan kami juga turut menjelaskan konteks ayat yang dimaksud dan didukung pemahaman Elia Myron yang sedikit waras memahami Bible, tapi balasan mereka malah menuduh dan memfitnah umat Islam mempelintir kitab sucinya. Ini omongan orang yang sebenarnya sudah KO dalam pertarungan argumen, dan yang tersisa tinggal ngotot-ngototan dan mengutip-ngutip dalil di luar konteks demi mengaburkan kebenaran yang sudah terlihat jelas tadi. Namun tujuan umat Islam bukan menyadarkan Mihana atau orang yang kulit hatanya tadi tidak bisa disambung lagi dengan sosis atau kulit ayam. Tapi untuk para audiens Mihana yang membeludak di TikToknya dia. Tentu di antara mereka ada yang cerdas dan paham bahwa Allah dan Yesus keduanya memiliki identitas yang berbeda. Allah adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia utusan yang diciptakan. Tetapi mereka selalu saja membantah dan menolak kebenaran. Karena itu memang sudah jalan bagi orang-orang yang sesat dan menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, giliran tadi dia yang kenapa nggak mau dia bikin emotion ketawa seperti itu ya, ketika dia mengikuti perintah manusia, apalagi yang sudah wafat. Loading. Sosis di atas. Iya, Yesua Hamasya itu diutus, betul. Karena ada redaksinya, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan Yesua Hamasya yang diutus. Ya. Nah, tapi siapa yang mengutus itu? Siapa Elohim itu? Nama Elohim siapa? Minta dulu, jangan panik dulu. Jangan dipotong dulu. Tadi kamu sudah panjang lebar kok. Nah, Elohim itu kan bukan nama diri ya, itu bukan proper name, generic name. Nah, Yuda 1 tempat Elohim itu siapa namanya? Yesua Hamasya. Dan juga di Yuda 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan kita tahu bahwa putra Elohim datang serta menganugerahkan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal dia yang benar dan berada di dalam dia yang benar, yaitu di dalam putranya Yesua Hamasya. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Tepuk tangan dulu dong. Kemudian Tuhan Yesus Hamasya berfirman di Yohanes 12 ayat 45. Ayat 45. Dan siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Oh, haleluya. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan akulah Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa akulah Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan nama Bapa adalah Yesus. Kemudian Yohanes 8 ayat 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa di situ? Yohanes 8 ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa dia membicarakan Bapa kepada mereka. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus masih adalah Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kemudian Yohanes 14 tadi ya. Siapa itu Elohim? Yaitu Bapa. Di mana Yohanes 14 ayat 6-7 Tuhan Yesus masih berfirman ya.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Jadi Tuhan Yesus Hamasiah berfirman nih kepada rasul-rasulnya, kalau kamu sudah mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu sudah mengenal dia dan kamu sudah melihat dia ini nih. Tapi Haleluya. Filipus kan kayak bingung tuh. Ayat 8, Filipus berkata kepada Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus Hamasiah berkata kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kamu berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Itulah kenapa Tuhan Yesus Hamasiah berkata dengan tegas ya. Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Bapak Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena apa? Dosa-dosamu. Yang bisa menghapus dosa itu hanya Sang Pencipta. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Yes. Jadi konsekuensinya berat. Kalau kamu tidak percaya Yesus Hamasiah adalah Bapak Yahweh yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kamu, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Contoh ini analogi sederhana ya, bukan berarti aku bilang Musa itu bukan nabi ya. Contoh gini, kamu percaya atau tidak Musa itu nabi, itu tidak mempengaruhi keselamatan, karena bukan Musa yang menghapus dosa, bukan Musa yang menghapus dosa. Kamu percaya Paulus itu rasul atau bukan, tidak mempengaruhi keselamatan, karena bukan Rasul Saul, Rasul Paulus yang menghapus dosa, tapi Sang Pencipta. Itulah kenapa konsekuensinya berat, dampaknya berat. Kalau kamu tidak percaya kalau Yesus Hamasiah adalah Bapa Yahweh yang datang ke dunia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu, karena yang bisa menghapus dosa itu hanya Sang Pencipta, saudara-saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Begitulah keahlian Kristen mempelintir kebenaran dengan mengutip beberapa dalil. Tapi sebagian dalil sudah dijelaskan Elia Myron pas lagi waras, pas mode waras. Sekarang kami luruskan tentang jika tidak percaya dia, kamu akan mati dalam dosamu. Padahal ayat itu panjang loh. Hanya saja Mihana mengutip satu kalimat saja sehingga orang-orang Kristen tidak paham. Maka hanya manggut-manggut saja dikiranya itu kebenaran. Coba pikir saja, semua murid Yesus bersamanya, dosa mereka sudah terhapuskan tanpa perlu mati si Yesusnya, karena para nabi Israel itu diutus memang untuk menghapus dosa, bukan nabinya yang dibunuh baru dosa akan terhapuskan. Nah, ayat yang dimaksud oleh Mihana itu berawal dari Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26. Israel pada waktu itu mengharapkan Mesias untuk melawan bangsa Romawi. Dan Yesus mengakui terang-terangan bahwa dia adalah Mesias. Dan syarat yang menjadi Mesias itu sudah pasti manusia dong. Tidak ada Tuhan menjadi Mesias dan keagamaan Yahudi. Karena Yahudi tidak pernah percaya Allah menjadi manusia. Namun karena Yesus mengatakan bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Sang Maha Pencipta, maka hal ini membuat para rabi-rabi Yahudi terhina. Sebab hidup mereka itu lebih tua dan lebih paham soal agama ketimbang Yesus yang anak kemarin sore sudah mengajar dan pamer derajat yang tinggi di hadapan mereka. Ditambah lagi, memiliki mukjizat membuat kepercayaan Bani Israel kepada rabi-rabi menjadi berkurang dan makin lama semakin terlupakan. Jawabannya sudah pasti. Tahukah apa yang terjadi di dalam hati para rabi-rabi Yahudi? Maka di dalam hati mereka timbul iri dengki. Nah, silakan cek di pasal selanjutnya. Semua terungkap saat ada perkara perempuan yang berzina menunggu hukuman. Namun jawaban perempuan itu ada di ayat 11, bahwa tidak ada yang menghukumnya. Maka Yesus pun tidak menghukumnya. Namun keputusan Yesus itu diragukan oleh para rabi Yahudi. Nah, di sini Yesus menjelaskan lagi, jika keputusan atau penghakiman Yesus kepada perempuan itu benar karena Allah bersamanya, karena dia sebagai nabi utusan Allah, tentu lebih tinggi dari rabi-rabi Yahudi. Kemudian rabi Yahudi bertanya, di manakah Tuhanmu? Nah, penjelasan Yesus ini hampir mirip dengan ayat Filipus tadi. Hanya saja kebalikannya, jika rabi Yahudi itu mengenal Yesus dan percaya sebagai utusan Allah, tentu mereka akan percaya bahwasanya Yesus adalah seorang nabi yang harus ditinggikan layaknya seperti Nabi Musa. Di ayat 24 Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Frasa ini berlaku di mulut semua nabi. Siapapun manusia yang tidak percaya kepada Nuh, Abraham, Musa, Daud, Salomo sebagai nabi pada zamannya, maka orang itu 100% mati dalam dosa. Sebab kehidupan mereka pasti menjadi musuh, layaknya rabi-rabi Yahudi itu menjadi musuh Yesus alaihissalam.
Tentu kalian sudah paham kan penjelasan ayat Bibelnya sampai di sini. Ayat 28 terakhir Yesus menegaskan dia itu adalah anak manusia yang harus ditinggikan seperti Musa. Bukan dia adalah Tuhan seperti pemahaman Mikana yang keliru itu. Persis sekali kesalahpahaman rabi-rabi Yahudi itu ditiru oleh si Mikana yang sudah mengira dia itu adalah Tuhan, padahal dia itu hanya seorang Mesias, sang penghapus dosa. Dengan adanya Nabi, maka 100% para pengikutnya terhapuskan semua dosa-dosanya seperti Simon, Petrus, Barnabas, tanpa harus disalib si Yesus itu. Dosa-dosa mereka sudah terhapuskan. Jadi siapapun yang percaya dengan Nabi, sudah pasti percaya dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi tersebut, yaitu Nabi Yesus. Dengan mukjizat-mukjizatnya lah Yesus menampakkan bahwa Bapa atau Allah itu nyata ada bersama Yesus. Jika ada Yesus di situ, maka ada Allah di situ bersamanya. Tapi Kristen malah salah paham. Makanya Allah yang Maha Esa menggelari mereka sebagai orang-orang yang sesat. Dalam surah Al-Fatihah, orang yang masih percaya Yesus tetapi salah jalan dibanding orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah karena menolak Yesus. Semoga paham ya sahabat Rosalba Official, khususnya kepada saudara Kristen, selama memiliki 2 atau 3 Tuhan, maka selamanya rumit memahami isi Bibelmu. Agama Tauhid dan agama Pagan menjadi satu di dalam kitab Bibelmu. Who is the Pope? He is the Emperor of Rome. Rome never died, never faded away. It became the Vatican. What is the Vatican? It is the priesthood of all of the old pagan religions of Rome, built upon the deception that they are Christian. Can man change the orders of God? Can man elevate himself above God? No. Then why did the Pope change the Sabbath from Saturday to Sunday, the venerable day of the worship of the sun Osiris? Why in the outer courtyard of the Vatican is there a temple of the sun, an obelisk, and a reflecting pool built as a fountain around the base of the obelisk? Because what we're talking about in Dealey Plaza and in Washington, D.C. exists also in the Vatican. And I'm not trying to insult Catholics, I'm just trying to tell you the truth. Itulah faktanya. Kalian sudah menyimakkan kebenarannya. Orang-orang Eropa semakin hari semakin membongkar apa itu kekristenan. Harus kami tunjukkan dulu, baru kalian percaya. Nah, sekarang masihkah kalian percaya dengan wanita bodoh Mihana ini yang mulai memutarbalikkan kitab sucinya sendiri? Saat dirinya tersudutkan dan terpojok. Padahal aku dan Bapak adalah satu, itu satu ajaran yang dibilang oleh pemuda ini. Jadi jangan ditelan secara tekstual, tapi harus dipahami secara kontekstual. Sementara Mihana bilang dia satu oknum, tidak punya data apa-apa kecuali mengutip perkataan iri dengki para rabi Yahudi. Padahal dia sendiri yang membengkokkan firman Tuhan loh. Aku adalah dia adalah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu oknum. Tetapi memang orang tidak waras dalam berpikir itu tidak akan sadar. Namun kami tahu strategi Mihana kenapa dia harus berlaku seperti itu. Semua demi menutup umat Islam berbicara lebih, karena semakin banyak umat Islam berbicara maka akan semakin lebar terbongkar kesesatannya. Itulah yang sebenarnya, makanya selalu dia potong-potong terus ketika umat Islam berbicara. Nah, sekarang kesimpulannya, kembali ke awal pertanyaan si Rahman tadi. Jika Yesus disebut Tuhan karena muridnya dan para rabi Yahudi yang iri dengki, jadi Yesus Tuhan, maka Yesus yang disebut orang gila dan iblis, Yesus pun menjadi seperti itu. Begitulah keadilannya. Jika Kristen mau jujur seperti abang sosis kulit ayam yang malu-malu, bahwa dalam sesi ini Mihana kalah debat, dan insya Allah jemaat gereja Mihana bakal ada yang mu'alaf karena melihat apologetnya yang bodoh ini. Saya bertanya nih, bentar. Sabar. Lodi, saya mau bertanya. Saya tanggapi. Jangan kamu paksa. Al-Ma'arij 40. Kamu nanya saja. Oke, baik, diam ya. Saya jawab ya, Al-Ma'arij ayat 40 tadi. Kamu kan tanya Al-Ma'arij ayat 40 tadi ya. Sebelum saya menjawab itu, saya menanggapi dulu narasi kamu tadi yang kamu bengkok-bengkokkan. Ya. Sambil kamu mau framing. Nah, kita buktikan teman-temannya. Dia mengatakan itu tadi Yosua berbicara tentang Bapa. Habis itu dia mengatakan Yosua itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, ini berarti bukan pakai logika, melainkan logika. Loding, bentar, sabar dulu. Kenapa aku tidak ada tadi bengkokkan firman Tuhan? Aku membaca yang tertulis. Kenapa kamu fitnah? Oke, diam.
Nanti Kenapa kamu fitnah? Bentar dulu, kenapa kamu fitnah? Saya tidak ada bengkokkan Nanti firman saya Tuhan. ajarkan Aku dulu membaca sama yang kamu. tertulis. Saya lebih Oh, paham. tidak, kamu jangan fitnah. Loding, itu Loding, dibaca Loding, jangan fitnah yang dong. tertulis. Saya membaca yang Iya. tertulis. Baca Iya, yang Saya sabar. membaca yang tertulis. Iya, baik. Baik. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 Iya. saya baca yang tertulis sampai Tidak ayat ada yang 10. Saya ditambah, baca yang tidak ada tertulis, yang tidak ada Iya, tambah. iya, Yohanes iya. 8 ayat 24 saya baca yang Iya. tertulis. 1 Yohanes 5 ayat 20 saya baca yang tertulis. Kenapa kamu bilang saya Terus, bengkokkan? terus Kenapa kamu kenapa fitnah? yang tadi dibengkok-bengkokkan, Bang? Iya, makanya saya mau tunjukkan. Biarkan saya buktikan kalau Mikana bengkokkan. Oke. Loh, Ya, silakan dulu. tunjukkan. Oke, Ya, tunjukkan baik, dulu. begitu dong. Yohanes 14 ayat 6 dan 7 ada nggak saya bengkokkan di situ? Iya, Yohanes 14. Nah, 14 ayat 14 ayat 6 6 dan sampai 7. Baik. Nah, kita buktikan. Tadi kan kamu mengatakan, maka bertanyalah, kalau kamu tidak percaya akulah dia dan kamu mati dalam dosa, berarti dia itu kamu bilang merujuk kepada Elohim, benar tidak? Bapak kepada Bapak. Nah, itu yang saya bilang. Nah. Ini saya buktikan nih. Nih saya buktikan nih. Oke. Begitu dong. Nih, Iya, iya. nih. Saya buktikan nih. Perhatikan baik-baik nih. Itu Yohanes 8 ayat 24. Lah kan sabar dulu, sabar. Yohanes 8 ayat 24. Iya, sabar dulu, sabar. Yohanes 8 ayat 24. Di mana saya bengkokkan? Iya, sabar dulu. Sabar dulu, Sabar Mikana. dulu, Mikana. Oh, dia Mikana dulu. kok takut ya? Ini. Mikana kok takut ya? Yang turun aja karena kamu itu Sabar, nggak jelas Mikana. dulu. Sabar, jangan turunkan. Bukan. Kamu Di mana diam Yohanes dulu. 8 ayat 24 Iya, saya sabar bengkokkan? dulu, sabar dulu, Tunjukkan Yohanes sabar 8. dulu. Itu kan yang kamu tunjukin Iya, Matius. sabar dulu. Sabar Ah. dulu. Iya. Diam dulu lah. Iya, ini yang Kita kamu mau kasih tunjukkan mana? narasikan sementara kau potong-potong. Bukan gini kan kamu bilang saya bengkokkan firman Tuhan. Oke, silakan tunjukkan tadi firman Tuhan yang saya bacakan. Yohanes 8 ayat 24. Di mana Iya, saya saya bengkokkan sudah di situ? tanya. Saya sudah catat Yohanes 14 nomor 1, nomor 6 Yohanes 8 sampai ayat 7. 24. Yohanes 8 ayat 24. Di mana saya bengkokkan di situ? Silakan tunjukkan dulu. Iya, Yohanes 8 ayat 24. Makanya diam Nah, dulu, biarkan silakan saya. tunjukkan, Sekarang iya. saya mau jawab Almaris tadi. Iya. Diam dulu lah, ngerocos. Makanya aku nampakkan kau itu mikacrot itu, Mikana ngerocros. Oh iya. Diam dulu. Nah, namun dia tetap membisu. Sabar dulu. Loading. Iya. Loading. Dengar dulu loading. Tadi kamu bilang saya bengkokkan firman Tuhan. Padahal saya membaca yang tertulis. Kalau begitu silakan tunjukkan di layar di mana saya membaca Yohanes 8 ayat 24 saya bengkokkan. Iya Tunjukkan dong. Makanya kamu Ya, diam tunjukkan. dulu. Aduh. Iya kan kamu diam bilang saya dulu. membengkokkan firman Tuhan. Iya, kamu kan bilang. Artinya Ih. aku membaca yang bukan tertulis. Kenapa kamu bawa Matius? Tadi ada saya baca nggak Matius 14? Ada nggak saya baca Matius tadi? Kamu mengatakan bahwa Alkitab ini kan kesinambungan, makanya kamu diam dulu. Iya, maksudnya yang tadi saya bacakan tadi, di mana saya bengkokkan yang saya Iya, bacakan tadi? yang Artinya kamu aku bacakan menambah-nambah tadi. dan mengurangi. Yang Kamu kamu bacakan paham tadi nggak kan sih? yo. Aduh, diam dulu Bukan lah. gini loading. Kamu kok ketakutan gini. sekali lah. Bukan ketakutan. Kamu Kan ketakutan kamu menuduh karena saya kamu takut membengkokkan terbongkar firman kebohongan Tuhan. kamu. Karena Bukan kamu gini. Aku kamu pasti. memberitakan firman dalam keadaan berbohong. Di mana saya berdusta? Makanya Justru diam kalian yang dulu. berdusta. Makanya diam dulu lah. Loading, dengar dulu, loading. Sebentar, sabar ya. Gini, kan kamu tuduh saya membengkokkan firman Tuhan. Oke, tunjukkan dalil-dalil yang saya bacakan tadi. Ada nggak di situ saya bengkokkan, saya tambah, saya kurangi? Itu dong, baru kamu orangnya gentle dan Bagaimana saya mau bertanggung jawabkan buktikan saya kamu? argumentasimu. Kamu Iya, tunjukkan. Tadi saya baca yang mana tadi? 1 Yohanes 5 ayat 20. Kemudian Yohanes 8 ayat 24. Bibel ini kesinambungan tidak? Iya, di mana saya bengkokkan? Di situ, di Iya, mana saya makanya bengkokkan? diam, Mikacrot. Diam dulu, Mikacrot. Diam dulu. Oh, dia udah fitnah ini. Udah mulai Diam dulu. pegang. Kamu Kamu ketahuan kalau kamu itu pembohong. Di mana saya bengkokkan firman Tuhan? Saya membaca yang tertulis loh. Kan kamu bilang saya membengkokkan firman Tuhan. Tunjukkan dong data-data yang saya bacakan tadi. Ada nggak di situ saya tambah, saya kurangi? Oh, kamu jangan panas loading. Kamu tuh suka memfitnah kamu. Dia itu mau kabur, nggak mau jawab Al-Ma'arij 40. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد